Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Jumpa lagi dengan saya Dwi Hasantoso dalam live sharing menulis. Sebelumnya mohon maaf teman-teman ya, kemarin 2 hari saya tidak bisa live karena walaupun saya udah di rumah ya teman-teman sekitar jam 8, tapi karena ada yang harus saya kerjakan selama 2 hari kemarin, sehingga kalaupun saya harus live harus mulai jam 11 ya. Saya pikir terlalu malam ya buat teman-teman, apalagi kan masih hari kerja ya, masih work days, sehingga ya teman-teman besok paginya pasti aktivitasnya padat, sehingga kalau saya mulai jam 11 sampai jam 1 terlalu malam juga sih, bagi saya juga cukup malam ya sih, karena saya juga harus ada yang dikerjakan gitu pada pagi harinya, sehingga ya belum apa ya kita tidak bisa live ya, saya putuskan tidak live 2 hari kemarin karena ya daripada kita mulai live jam 11 ya. Nah, sekarang kita sudah mulai live, mudah-mudahan ke depannya kita nggak ada gangguan lagi sehingga tetap bisa live ya. Ya walaupun seperti sekarang mundur setengah jam dari jadwal, setengah 10, tapi setidaknya kita masih bisa live ya teman-teman. Oke, teman-teman, untuk awal ya, seperti biasa kalau teman-teman ada yang ditanyakan, teman-teman bisa menanyakan kepada saya apa-apa yang ingin teman-teman tanyakan ya mengenai dunia tulis menulis, apapun itu. Saya akan coba jawab, nanti kalau misalnya jawaban saya belum memuaskan, teman-teman bisa bertanya lagi. Kemudian setelah semuanya selesai, barulah kita membahas pembahasan berikutnya gitu. Akan tapi karena sekarang sudah cukup malam, teman-teman, kita mulai langsung pembahasan saja. Tapi teman-teman jangan ragu kalau ada yang ditanyakan bisa langsung ditanyakan ya. Saya akan coba jawab dan kemudian setelah jawab baru melanjutkan pembahasan kembali seperti ya kemarin-kemarin kita live lah ya teman-teman. Nah untuk kali ini saya akan membahas materi live yang cukup ringan teman-temannya karena kita kan hari ini menjelang akhir pekan ya. Besok ya insya Allah kita sudah akhir pekan hari Jumat ya, makanya saya bahasnya santai saja dan kemudian juga pembahasan yang agak berbeda ya kalau kemarin-kemarinnya kita bahas masalah tenis, kemudian juga setelah masalah tenis kita bahas masalah apa namanya masalah tren juga. Nah sekarang kita akan bahas sedikit mengenai genre novel sih. Kita sudah beberapa kali bahas genre novel teman-teman, tapi biasanya pembahasannya agak mungkin ya agak-agak sedikit berat ataupun agak-agak serius. Nah sekarang kita agak santai saja karena yang kita bahas itu novel yang bergenre berbeda ya dengan genre-genre lainnya gitu. Kita tidak berbicara mengenai masalah percintaan yang ya walaupun romantis menyenangkan tapi seringkali juga serius dan apa namanya yaitu suatu kisah yang ini ya yang emosional ya. Sementara bisa juga kita juga pernah bahas beberapa novel lain termasuk juga novel misteri gitu kan yang ya namanya misteri pasti situ banyak hal-hal yang tetap harus pembacanya berpikir serius ya. Nah kali ini kita akan bahas novel yang santai. Kenapa saya bilang santai? Karena pemerannya itu bukan manusia teman-teman ya. Pemerannya itu tidak seperti novel lainnya tapi pemeran non manusia. Nah mungkin teman bertanya ya novel apa sih yang main apa pemerannya itu bukan manusia gitu, apakah wayang? Ya ini ya kita nggak bicara pertunjukan ya teman, kita bicara novel, berbicara karya fiksi ya tentu ya dalam bentuk cetak ya, dalam bentuk tulisan ya. Jadi kita bukan menggunakan visual sehingga ya tetap yang apa namanya di situ ada pentokohan, ada karakter ya. Jadi harus ada tokoh utama, harus ada tokoh pendukung dan harus ada tokoh pelengkap gitu. Jadi ya tetap ada tokoh ya, hanya memang tokohnya bukan manusia gitu ya. Mungkin daripada teman-teman bertanya-tanya, mungkin saya akan langsung jelaskan aja teman-teman ya. Sekarang kan trennya inilah manusia itu kan dekat ke alam ya. Trennya seperti itu. Apa green environment, green ekonomi, green apapun semua serba green ya. Artinya kita dekat ke alam ya. Walaupun pengertian ke alam itu lebih kepada ke alam lingkungan ya, ke nature ya, ke human nature apa seperti misalnya lingkungan gitu. Kemudian juga alam misalnya hutan, kita bicara hutan ataupun kita bicara bahkan yang lebih berat lagi pemanasan global, kita bicara iklim dunia. Nah, saya tidak bahas di situ teman-teman. Yang saya maksud di sini adalah kita kembali ke alam dalam arti kita berinteraksi dalam novel ini dengan alam ya dan yang paling bisa interaksi tentu dengan makhluk hidup ya teman-teman. Kalau kita bicara hutan ya kita interaksinya tentu satu arah ya dari kita ke makhluk tanaman itu ya, ke hutan itu gitu. Tapi kalau kita bicara dalam konteks yang kita bahas ya kita interaksinya dua arah ya antara kita dengan makhluk tersebut ya. Tentu bukan manusia gitu. Bahkan bisa jadi yang kita bahas itu benar-benar cerita makhluk tersebut bukan cerita manusia ya. Nah, itulah teman-teman kenapa kali ini saya akan membawa topik sebuah novel yang bergenre binatang ya kalau teman-teman mungkin udah bisa nebak arah tadi saya arahnya kemana gitu. Jadi kita
bahas binatang. Kenapa? Ya makanya saya bilang tadi, di dalam novel ini kita tidak bicara manusia, karena yang kita bicarakan adalah binatang ya. Binatang ini bisa kita sih bisa ada beberapa ini ya teman, bisa ada beberapa subgenre ya, ada beberapa tipe tulisan, bisa berarti memang benar-benar tuh cerita mengenai cerita binatang ya. Jadi ya mungkin kalau kita kita inilah kalau dari masa kecil kita pasti sudah sering ya berhubungan dengan suatu cerita yang berhubungan dengan binatang. Misalnya yang paling gampang ya waktu kita kecil mungkin kita dari film-film Disney ya seperti Mickey Mouse ataupun juga Donald Bebek itu kan sebetulnya bercerita tentang dunia binatang ya, walaupun sebetulnya itu ada penggambaran manusia, ada tapi tetap tokoh-tokoh utamanya adalah binatang gitu. Jadi ataupun juga mungkin yang agak serius, agak setelah kita dewasa itu juga banyak ya cerita-cerita film yang bercerita binatang ya, nggak perlu disebut lah banyak-banyak sekali gitu. Ya mungkin seperti misalnya film Beethoven ya teman-teman kalau pernah ingat ya tahun 2000-an bercerita tentang anjing ya bernama Beethoven misalnya bisa juga seperti itu ataupun juga mungkin ada film lain misalnya apa ya tikus itu saya lupa gitu yang ya pokoknya itulah ya mungkin teman-teman yang ingat bisa tulis di kolom komentar ya yang cerita tikus putih yang diadopsi oleh suatu keluarga manusia. Nah itu kan juga sebenarnya bercerita tentang binatang ya. Jadi hanya bedanya kalau kita bicara Mickey Mouse itu hubungannya antara binatang dan binatang. Jadi benar-benar dunianya adalah dunia binatang yang seolah-olah manusia gitu. Tapi kalau kita tadi bicara mengenai Beethoven gitu, film Beethoven, film anjing ataupun film yang tadi tikus diadopsi keluarga manusia itu kan berarti hubungan antara manusia dengan binatang ya. Dalam artian di sini adalah manusia penyayang binatang, kemudian dia memelihara atau ya kalau dalam konteks tikus tadi mengadopsi binatang tadi sebagai bagian dari keluarga gitu. Jadi itu ya kurang-kurang Kak Boni saya juga Kak ya. Semoga Kakak tertarik nih kalau emang Kakak suka binatang mungkin ya bisa tertarik ya mengikuti pembahasan kali ini. Karena kita bicarakan ya tuh novel yang bertemakan binatang ya. Jadi tadi baik yang bercerita penuh tentang binatang ataupun hubungan antara manusia dengan binatang ya. Karena kan kita tahu sekarang kan pencinta pencinta binatang tuh banyak ya teman-teman ya, terutama hewan-hewan peliharaan yang umum lah ya kalau kita bicara apakah itu kucing ataupun juga mungkin anjing atau yang umum kita pelihara ya, walaupun ya tetap ada yang agak-agak aneh ya, ada yang suka apa namanya kadal, biawak dan lain, tapi secara umum ya tentu kita tahunya adalah kucing dan eh, anjing ya, makanya itu dalam film Beethoven misalnya ataupun itu penggambaran seperti itu. Jadi itu teman-teman ya, Kak Bang Ion tahu aja Kak, ya kan setiap orang punya ini Kak ya, punya kebiasaan ya, ya istilahnya tanpa sadar kita juga pasti ada kebiasaan yang kita ada sadari. Kalau saya kebetulan mungkin itu Kak ya, saya juga nggak begitu nyadarin Kak. Terima kasih udah diingetin. Tapi yang penting agak ya tidak selama tidak mengganggu aktivitas yang saya lakukan sih no problem ya Kak ya. Jadi saya rasa ya apa namanya nggak ini gitu nggak ya apa namanya ya mudah-mudahan nggak mengganggu Kak ya. Jadi itu Kak Bang ini intermezzonya. Terima kasih Bang 13 on 6 ya. Agak susah nih namanya. Nah, jadi kita lanjutkan lagi. Eh, ya itu ya teman. Jadi kita bicara novel binatang, yaitu lebih ada macam-macam ya. Ada cerita binatang ataupun interaksi manusia dengan binatang ya. Ya sehingga di sini ya mungkin atau bahkan cerita misalnya kisah penyayang binatang ya. Karena kan kita tahu sekarang banyak ya pecinta binatang, cat lovers ataupun dog lovers ataupun lover-lovers yang lainnya. Lizard lover pun juga juga ada ya. Nah, jadi itu teman-teman, sekarang kita mulai aja ya pembahasan mengenai novel yang bertema binatang. Jadi apa namanya uniknya dari sebuah novel binatang ini ya kita tadi kan bicara apa namanya Mickey Mouse ya ataupun Tom and Jerry gitu. Itu kan kita identiknya bahwa binatang itu cerita binatang ya novel, film yaitu identik dengan anak-anak ya. Walaupun pada kenyataannya tidak demikian teman-teman. Usia dan juga minat dari eh, suka Kak Boni suka nulis buku. Ini kebetulan buku-buku saya semua Kak. Mungkin kelihatan ya di layar ya ini buku-buku saya semua Kak. Jadi saya udah menulis sekitar 20-an buku ya, buku marketing, buku bisnis, novel, kemudian juga ini apa namanya buku apa namanya antologi ya, antologi itu kumpulan cerpen. Nah itu kakak kalau mungkin kakak kalau mau tahu buku-buku saya, kakak bisa masuk di profil saya Kak. Di situ ada alamat website saya, website pribadi ya. Kakak bisa mungkin di copy alamat websitenya terus kakak masuk ke browser. Nah kakak buka di situ
itu kakak tahu bisa lihat tuh buku-buku saya semua apa aja. Kemudian juga apa namanya ada sinopsisnya ya masing-masing ya. Ada beberapa buku yang bahkan bisa di-download e-booknya gitu. Jadi kurang lebih itu ya Kak Woni. Eh, kalau di Shopee ada Kak ya. Ini saya Kak Yasminnya saya tulis ininya Kak ya di apa nama tokonya. Kalau yang di Shopee eh, itu ini saya pakai ini Kak ya pakai akun yang lain. Jadi bukan akun saya nih untuk nulis nama tokonya gitu. Hmm. Jadi Kak Yasmin ya bisa dilihat ininya nama tokonya. Nah, jadi itu ya Kak Yasmin bisa lihat tokonya. Kalau Kak Woni itu Kak ya saya sih sebet ya suka menulis juga Kak ya. Jadi ya memang bukan bukan profesi utama sih ya. Jadi artinya saya ada aktivitas lain. Kebetulan saya 20 tahun ya Kak sebagai marketer dari posisi awal sampai sekarang di alhamdulillah di posisi senior manajemen. Jadi ya ini ya sebagai tanda petik hobi lah ya. Karena saya juga hobinya suka gabut. Artinya saya nggak terlalu banyak suka aktivitas outdoor ya. Makanya saya lebih suka nulis ya kalau ada waktu-waktu luang gitu. Jadi itu ya Kak Woni. Kemudian oke Kak Yasmin sama-sama ya. Terima kasih juga udah bertanya. Nah sekarang kita mulai kayak di itu tadi bahwa sebuah novel yang bertemakan tentang itu ternyata tidak identik hanya dengan usia anak-anak ya seperti ya kita identikkan tadi dengan apa namanya Mickey Mouse lah ataupun Tom and Jerry gitu tapi juga nanti kita akan bahas ada beberapa cerita film yang itu identik juga dengan orang dewasa ya. Saya dulu pernah nonton film, saya lupa film perang gitu, film perang dunia kedua ya kalau nggak salah itu mengenai hubungan antara seseorang anak dengan kuda gitu. Jadi ya kurang lebih ceritanya si ada anak yang dari anak-anak remaja lah ya, masih mungkin SMA gitu. Dari SMP dia melihara kuda, kemudian kudanya itu ya dirawat dari kecil sampai besar gitu. Kemudian ketika itu pecah perang dunia kedua ya kalau nggak salah, kemudian si anak itu akhirnya ya karena wajib militer ya itu kan di negara Eropa saya lupa Jerman apa Prancis gitu. Nah itu kemudian anak itu ditugaskan untuk ke medan perang ya sebagai wajib militer gitu. Nah ternyata kudanya itu kan kemudian di ini ya diambil di Inggris kalau nggak salah temennya kudanya itu diambil oleh kerajaan ya jadi untuk kuda perang gitu. Jadi nah itu pokoknya ceritanya muter-muter akhirnya ketika anaknya perang sudah berakhir anak itu pulang dalam keadaan ya ada luka-luka. Nah kemudian waktu itu matanya ditutup ya walaupun tidak ada gangguan mata pada akhirnya tapi ya mungkin karena luka harus tutup. Akhirnya dia bertemu lagi dengan kudanya gitu dan diceritakan dalam film itu juga tidak hanya perjalanan si anak itu selama perang tapi juga perjalanan kuda itu selama perang ya karena kuda itu dijadikan kuda perang gitu. Nah itu dia teman-teman. Jadi akhirnya mereka bisa pulang lagi ke rumah ya ke rumah mereka si anak itu dengan kudanya berbarengan gitu. Nah itu ya teman. Jadi itu kan menunjukkan bahwa cerita binatang itu tidak hanya cerita anak-anak ya, orang dewasa pun bisa. Bahkan pesan-pesan untuk dewasa pun itu bisa disampaikan melalui binatang ya. Kalau kita bicara misalnya pesan-pesan mengenai ya itu tadi kan persahabatan tulus antara seorang anak dengan seorang ini ya manusia lah ya dengan kuda gitu ya. Itu tidak putus walaupun mereka harus memadai perang. Di situ pun juga ada dimasukkan nilai-nilai mengenai perang itu adalah sesuatu yang tidak baik gitu kan dan perang itu sebetulnya adalah suatu hal yang seharusnya bisa dihindarin. Itu ada pesan-pesan dari penulis skenario-nya dimasukkan di situ gitu. Jadi kurang lebih itu ya teman-teman apa namanya menunjukkan bahwa sebuah novel berita bintang itu tidak hanya untuk anak-anak tapi bisa juga untuk orang dewasa bahkan dengan pesan-pesan ataupun juga dengan nilai-nilai moral, nilai-nilai sosial, nilai-nilai yang lain yang terkait dengan kehidupan manusia dewasa ya, tidak hanya anak-anak gitu. Jadi itu teman-teman yang pertama kita bahas juga ya mengenai target pasar ya. Target pasarnya ternyata luas untuk novel yang anak-anak gitu ya. Jadi ya tentu setiap novel baik itu untuk anak-anak ataupun untuk remaja dan juga untuk dewasa gitu udah bahas ya teman-teman di beberapa live kemarin ada kita bahas novel tentang anak, novel tentang remaja dan juga novel pada umumnya gitu. Nah itu sebetulnya berbeda dari sisi apa? Dari gaya penulisan dan juga dari tema ceritanya gitu. Nah jadi eh, ini menunjukkan bahwa semua tema novel, termasuk tema binatang itu bisa untuk semua kalangan. Yang penting kita sesuaikan gaya penulisan dan juga
tema ceritanya seperti apa ya. Kalau saya tadi jelaskan mengenai kuda dan perang tadi itu kan berarti temanya persahabatan. Kemudian tema mengenai tema-tema sosial ya, isu-isu sosial dalam perangan seperti apa. Kemudian ya kalau itu beda kalau kita bicara misalnya Tom and Jerry gitu kan. Yang itu ya temanya ya tema anak-anak ya, tema-tema lucu-lucuan, walaupun di situ ada tema tema moral juga, artinya ya supaya anak-anak menghindari konflik misalnya ya. Jadi itu apa namanya kemudian kita lanjutkan lagi ya teman-teman. Eh, jadi sekarang kita bicara mengenai pentokohan ya. Jadi saya sempat bahas mengenai pentokohan dalam sebuah novel yang bertemakan binatang ya. Nah itu sama sih teman-teman dengan novel-novel yang lain, termasuk novel roman ya, novel percintaan itu pasti ada tokoh tuh ada tokoh utama ya. Nah, tokoh utama kalau dalam sebuah novel percintaan ya tokoh utamanya pasti adalah sebuah maaf maksudnya sepasang manusia ya laki-laki dan perempuan dan mereka berhubungan kasih ya apakah mereka dalam hubungan pacaran kekasih ataupun suami istri gitu. Tapi kalau kita bicara novel binatang, tokoh utamanya bisa bermacam-macam ya. Kalau misalnya cerita novelnya adalah murni novel binatang, ya tentu ceritanya adalah antara satu binatang yang lain dengan binatang lain. Mungkin satu tokoh utamanya adalah tokoh antagonis, kemudian tokoh yang lainnya adalah tokoh protagonis. Misalnya kan, ya kalau protagonis atau temannya protagonis itu tokoh yang dianggap baik lah ya, tokoh yang dianggap nilai positif. Sebenarnya enggak tokoh protagonis mungkin tokoh yang dianggap negatif ya. Misalnya kalau kita bicara Tom and Jerry kan, itu pasti salah satu protagonis dan salah satu antagonis ya tergantung teman-teman berada di pro-nya kemana ya. Kalau teman-teman pro ke Tom ya mengatakan si Tomnya itu protagonis ya, sementara si Jerry-nya itu ya antagonis. Jerry-nya terlalu usil mengganggu Tom gitu ya. Sementara kalau teman-teman yang pro sama si Jerry ya mungkin teman-teman bilang ya yang yang protagonis yang baik si Jerry, sementara yang protagonisnya maaf yang antagonisnya itu ya si Tom. Karena apa? Si Tom yang justru Tomnya usil kan, Tom yang suka-suka ganggu-ganggu si Jerry gitu. Nah, walaupun Jerry udah enak-enakan gabut di liangnya apa di rumahnya itu di dinding rumah, tapi selalu diganggu oleh Tom. Jadi ya itu ya teman-teman, dalam pentokohan pun kurang lebih sama ya dengan novel lain. Kalau novel bertema binatang yaitu pasti ada tokoh utama ya. Selain juga ada tokoh pendukung ya, tokoh pendukung itu misalnya kalau Tom and Jerry ada si anjing saya lupa namanya. Nah, itu kan itu tokoh yang selalu membela si Jerry kan itu sebetulnya kan adalah tokoh ini ya, tokoh pendukung gitu. Ada juga tokoh tambahannya, tokoh tambahan itu ya tokoh yang sekali-kali muncul, tokoh yang tidak terlalu berperan, itu sama aja dengan tokoh figuran lah ya kalau di film. Ya kalau Tom and Jerry ya kadang saudaranya si Jerry datang ataupun saudaranya si Tom datang. Nah, itu kan kadang-kadang ada kadang-kadang enggak, sehingga itu masuk ke dalam tokoh ini ya, tokoh pelengkap gitu. Jadi ya itu teman-teman kalau penokohan sama lah dengan novel yang lain ya tokoh utama, tokoh pendukung dan juga tokoh pelengkap ya. Jadi tergantung teman-teman mau buatnya ceritanya sekompleks apa, tokoh yang ada dalam novel itu sebanyak apa gitu. Nah, kemudian Anika Anissa Nugroho, terima kasih Kak ya apresiasinya. Semoga Kakak bisa dapat manfaat ya dari pembahasan live kita kali ini gitu. Nah, sekarang kita balik lagi. Sekarang ini ya apa namanya? Jadi kalau dalam sebuah konteks novel binatang, tentu karena kita bercerita binatang, ya kita tidak bisa bercerita binatang apa adanya ya teman-teman ya. Apa namanya ya, misalnya ya pasti di sini binatang yang bisa berinteraksi ya, karena kalau kita bicara novel kan pasti ada interaksi kan, ada dialog kan. Itu kalau nggak ada dialog tuh bukan bukan novel namanya ya, bukan cerita fiksi gitu. Dan ada narasi juga. Nah, bagaimana mungkin kita bercerita adanya dialog kalau misalnya kita menganggap ya binatang itu ya binatang apa adanya ya. Yang anjing menggonggong kita nggak tahu ngomong apa, kucing mengeong kita ngomong apa kan. Nah, pasti di sini ya tadi si Tom and Jerry, kucing dan tikus yang mungkin kalau kita anggap bahasanya beda-beda ya bahasa kucing dengan bahasa tikus, tapi ya di sini atau main jadi ya bisa berbicara seperti manusia. Nah, karena itu teman-teman salah satu karakter atau ciri dari sebuah novel bertemakan binatang yaitu adalah si binatang tadi menggunakan atribut manusia ya. Jadi artinya binatang tersebut seolah-olah adalah bertindak sebagai manusia. Sehingga apa? Sehingga di situ bisa ada alur cerita, di situ bisa ada dialog, di situ bisa ada narasi ya. Ya, jadi tadi kalau kita bicara Tom and Jerry ya ada kan komunikasi antara Tom and Jerry ya, walaupun komunikasinya komunikasi
pertikaian gitu, tapi setidaknya kan ada komunikasi di situ gitu. Nah, kemudian ya karena dia tokoh-tokoh di dalam novel yang bertemakan binatang itu memiliki atribut manusia, tentu dia bisa ataupun diceritakan dapat bertindak seperti manusia ya. Jadi ya bisa bicara, kemudian juga bisa bahkan punya emosi ya. Kalau kita tahu kan beda manusia dengan binatang adalah ya secara organ tubuh memang beda pasti ya setiap binatang, tapi setidaknya fungsi-fungsinya setiap organ tubuh pasti ada yang sama ya, sama-sama punya jantung, sama punya paru-paru, sama-sama punya darah dan sebagainya gitu. Tapi yang membedakannya adalah pikiran kan, walaupun sama-sama punya otak, tapi ada perbedaan sekian persen saja itu sudah membuat manusia itu dianggap punya akal, punya pikiran, sementara binatang tidak punya akal ya. Mungkin gambaran kasarnya adalah monyet lah ya, teman-teman kalau monyet ataupun juga simpanse lah ya kan binatang yang paling terakhir simpanse itu bedanya dengan otak manusia tuh kalau nggak salah ya teman-teman itu sekitar 4-5% aja gitu. Tapi 4-5% itulah yang membedakan manusia dengan simpanse ya. Manusia itu punya akal, sementara simpanse yang hanya sedikit fungsi otaknya hanya 4-5% di bawah otak manusia secara fisik, tapi ya itulah yang membuat si pacar tidak punya akal ya, tidak punya tidak punya pikiran, tidak punya emosi yang seperti yang dimiliki oleh manusia ya, sehingga ya dia tetap masuk dalam kategori binatang karena memang ya dia tidak punya akal, sementara manusia punya akal gitu. Jadi itu ya teman-teman, kalau kita bicara tokoh dari novel bertema binatang yaitu tentu ya dia bisa berbicara padanya seperti manusia ya. Jadi eh, ya sehingga cerita alur ceritanya bisa dibuat gitu. Jadi itu teman-teman kalau kita bicara mengenai pengkarakteran dari ataupun pentokohan dari novel bertema binatang tadi ya. Nah, kemudian tema-tema ini jadi saya cerita teman-temannya bahwa novel itu ada cerita yang benar-benar novel antar binatang ya, seolah-olah binatang itu manusia. Jadi misalnya Tom and Jerry itu kan isinya hanya Tom and Jerry aja ya. Kalaupun ada tuannya itu ya cuma sekilas saja dan tidak bagian penting dari cerita Tom and Jerry gitu. Ataupun juga bisa jadi itu adalah hubungan antara manusia dengan binatang. Manusia pun berperan besar. Seperti misalnya tadi film Beethoven ya teman-teman, misalnya cerita mengenai anjing, kan ada tuannya tuh. Nah itu berarti kan cerita sebetulnya tidak hanya cerita antar binatang, tapi cerita hubungan manusia dengan binatang. Dan manusianya juga perannya cukup besar ya. Bahkan kalau kalau yang tadi saya cerita film tikus putih yang diadopsi oleh sepasang keluarga itu Little Sword atau apa ya saya lupa nama judulnya. Itu kan berarti kan ya si keluarga tadi menyayangi binatang kan, penyayang binatang ya sehingga mengadopsi si tikus putih tadi gitu. Nah itu ya, jadi bisa dua macam itu ya teman-teman sebuah novel yang bertemakan binatang gitu. Dan kalau kita bicara yang tadi novel penyayang binatang, artinya itu dalam novel tersebut adalah hubungan antara manusia dengan binatang, tidak hanya antara binatang dengan binatang, itu tentu kan ada nilai-nilai pesan moralnya ya tuh. Nilai-nilai pesan moralnya itu misalnya untuk menyayangi binatang ya. Jadi manusia kan pasti berdampingan dengan binatang. Nah, makanya manusia harus menyayangi binatang ya, terutama binatang-binatang yang dekat dengan kehidupan manusia ya. Tadi misalnya binatang-binatang peliharaan lah ya, yang umum gitu ya teman-teman, kucing ataupun anjing. Ya kan sekarang kita banyak lihat ya, baik itu orang biasa ataupun tokoh yang penyayang binatang. Nah itu kan itulah nilai-nilai moral yang disampaikan dari sebuah novel tentang binatang yang berjadikan hubungan antara seseorang manusia dengan binatang tertentu gitu. Nah itu teman-teman pendidikan moral dari sebuah film ataupun sebuah novel yang berjadikan pendidikan moral untuk penyayang binatang gitu. Nah jadi itu teman-teman ya jadi sebetulnya sih kalau cerita binatang itu udah lama ya teman-teman ya, tidak hanya dari zaman Disney, Mickey Mouse kah ataupun Tom and Jerry itu kan tahun 1900 awal ya itu sebelum itu pun sudah ada novel yang bertema binatang ya, bahkan Cita-Cita Rakyat pun juga ada yang novel bertema binatang. Makanya teman-teman mungkin sering mendengar istilah fabel ya zaman dulu ya. Fabel itu kan sebetulnya cerita ya semacam cerita rakyat lah ya, cerita cerita
klasik tapi bercerita tentang binatang ya, karena cerita mengenai binatang pun itu sudah sangat banyak ya dari zaman dulu teman-teman. Nah kemudian eh, jadi sebetulnya itu tadi cerita novel binatang itu sudah ada dari zaman dulu ya, yang dikenal dengan fabel ya. Misalnya ya inilah apa Aesop's Fables ya, kalau bahasa Inggris, bahasa Londonnya tuh Aesop Fables, yaitu ya cerita-cerita awal mengenai cerita tentang binatang ya teman-teman. Jadi itu apa namanya, sebetulnya cerita binatang itu sudah lama ya. Dan kalau sampai dengan novel modern ya, kan novel modern di luar sana pun udah banyak ya novel yang bercerita bertemakan tentang binatang gitu. Misalnya novel Animal Farm ya dari George Crowell itu menggunakan binatang untuk menggambarkan politik dan masyarakatnya. Itu udah teman-teman. Jadi ini juga menambahkan kita wawasan bahwa cerita binatang itu sesuai dengan usia dan sesuai target pasarnya ya. Kalau kita bicara Tom and Jerry itu kan usianya anak-anak ya, lebih kepada hiburan, lebih kepada nilai-nilai moral mengenai misalnya persahabatan ataupun nilai-nilai moral mengenai bagaimana anak-anak tuh harus menghadapi konflik gitu ya, menghadapi pertentangan gitu. Itu kan cerita tema yang sederhana ya. Karena apa? Itu kan cerita anak-anak. Tapi juga bisa novel mengenai binatang itu dibuat dalam konteks kehidupan manusia yang kompleks ya, kehidupan manusia dewasa yang berat gitu. Sehingga dan akan tetapi walaupun yang diceritakan itu berat, tapi karena menggunakan tokoh-tokoh binatang sehingga menjadikannya cerita itu ringan, cerita itu sebagai suatu hiburan walaupun di dalamnya syarat dengan nilai-nilai moral, dengan nilai-nilai sosial, bahkan syarat dengan kritik-kritik sosial dan politik ya, seperti novel tadi Animal Farm dari George Crowell tadi, karena dia menggambarkan kehidupan politik dan masyarakat dengan penggambaran itu adalah kehidupan masyarakat binatang ya, apa artinya ya masyarakat yang isinya adalah binatang gitu. Nah makanya ya kalau teman-teman mungkin pernah dengar ada istilah animal politik ya, jadi artinya politik politik itu ya seringkali digambarkan juga sebagai tanda petik dunia binatang ya, karena ya ya itu tadi ya namanya dunia binatang. Di sisi lain binatang novel binatang itu bercerita dengan menggunakan karakteran manusia, tapi di sisi lain binatang pun juga punya intuisi kan, binatang itu punya ciri khas gitu kan, yang itu juga sering masuk ke dalam novel-novel yang bertemakan binatang. Sehingga ya ya itu tadi politik dinamakan animal politik ya, karena politik itu kalau walaupun itu punya manusia, tapi ada sifat-sifat dasar binatang, sifat-sifat dasar animal ya yang melekat pada tindakan-tindakan politik. Sehingga ya seringkali ya kita lihatlah aneh-aneh ya teman-teman ya, teman-teman ya kita kan hanya pengamat politik aja sebagai rakyat ya, seringkali kita lihat aneh-aneh ya tindakan para politisi itu ya, karena ya itu tadi mereka dalam bahasa filosofis itu sering dianggap sebagai animal juga ya. Jadi tindakan mereka ya tindakan manusia, tapi juga ada sifat-sifat dasar binatang juga yang melekat pada tindakan-tindakan yang bersifat politik ya. Ini sih sekedar intermezzo teman-teman, ini sekedar saya tahu ada istilah begitu itu apa begitu gitu. Ini sekedar mengaitkan bahwa sebuah novel yang bertemakan binatang itu juga bisa membawakan tema-tema berat ya, seperti tema-tema politik gitu. Hanya bisa jadi disederhanakan dalam bentuk cerita binatang sehingga tidak terlalu berat bagi penonton, bagi pembaca. Bisa juga dalam suatu bentuk kritik terselubung, misalnya di dalam suatu novel yang ditulis oleh penulisnya di suatu negara yang mungkin cukup otoriter, mungkin pemerintahnya ataupun kerajaannya cukup sensitif terhadap kritik ya, sehingga ya kritik tidak disampaikan secara langsung, tapi disampaikan melalui sebuah novel binatang. Ya, setidaknya ketika si penulis itu mungkin apa namanya dituduh membuat kritik terhadap pemerintah, bahkan bahkan pemerintah, dia akan bilang bahwa yang saya tulis itu dunia binatang kok, bukan dunia mengenai kenyataan gitu. Kalau ada yang merasa ya berarti dia merasa seperti binatang gitu kan ya, ya setidaknya bisa berkilah seperti itulah ya. Nah, jadi teman-teman apa namanya sebuah novel bertemakan binatang itu sangat luas ya. Lagi-lagi saya katakan pasalnya sangat luas, rentang usianya sangat luas, dan tujuan dari penulisannya juga sangat luas ya. Walaupun secara umum fungsi ataupun tujuan dari genre novel binatang itu secara umum itu enggak, antara ada tiga hal ya. Pertama menghibur, itu sudah jelas ya. Mau novel anak-anak, mau novel dewasa pun pasti ada unsur entertain, ada unsur menghibur. Kemudian unsur mendidik ya. Kalau mendidik mungkin lebih pada anak-anak ya, novel-novel anak-anak tadi Tom and Jerry ataupun Mickey Mouse pun itu pasti ada nilai-nilai yang ditanamkan kepada anak-anak ya, baik nilai-nilai sosial
nilai-nilai politik, walaupun juga nilai sosial, nilai-nilai persahabatan maupun nilai yang lain. Kalau misalnya untuk dewasa, yaitu tadi nilai-nilai politik, nilai-nilai bagaimana kesadaran politik, nilai-nilai bagaimana memperjuangkan hak, nilai-nilai bagaimana uh, me, apa namanya meminta keadilan gitu kan, itu kan bisa juga ditanamkan dalam sebuah novel binatang ya, itu mendidik. Kemudian yang ketiga yang menginspirasi pembaca, yaitu itu tadi teman-teman, kalau teman-teman baca mengenai novel binatang tapi itu bercerita mengenai kehidupan manusia, dan itu memang tujuannya untuk inspirasi pembaca, ya kita bisa mendapatkan inspirasi dari situ. Jadi ya teman-teman ya, fungsi dari genre novel binatang itu ada tiga. Yang pertama menghibur, yang kedua mendidik, yang ketiga adalah memberikan inspirasi gitu. Jadi itu, nah kemudian ya itu tadi, kalau inspirasinya bisa macam-macam teman-teman, bisa kesadaran lingkungan, suatu hal yang berat ya, misalnya cerita mengenai suatu, misalnya keluarga burung yang dia mungkin harus berpindah karena hutannya ataupun tempat dia tinggal itu ditebang untuk keperluan apalah ya, untuk perkebunan ataupun juga untuk perumahan, sehingga mereka harus pindah-pindah kan, walaupun sebetulnya cerita biasa ya, cerita sebuah migrasi keluarga burung, tapi kan sebetulnya ada pesan-pesan lingkungan juga, bahwa seharusnya kita jaga lingkungan, karena kalau kita tidak menjaga lingkungan, yang rugi hanya manusia, tapi makhluk lain pun juga bisa rugi gitu ya. Jadi itu, nah kemudian setelah kita bahas nih, tadi kan sekadar pengantar ya mengenai novel tentang binatang ya, segala hal yang terkait dengan novel binatang. Nah kita sekarang masuk ke dalam pembahasan berikutnya, itu aspek-aspek apa saja yang ada di dalam sebuah ini ya, dalam sebuah novel yang bertema binatang. Yang pertama adalah plot atau alur cerita ya. Kurang lebih sih alur cerita atau plot novel binatang itu sama dengan alur cerita ataupun plot novel pada umumnya ya, termasuk novel roman ya, novel percintaan. Yaitu yang pertama pasti dimulai dengan pendahuluan gitu kan. Nah, kemudian yang pendahuluan itu umumnya istilah perkenalan terhadap tokohnya, tokoh utama, tokoh pendukung, tokoh pelengkap, kemudian perkenalan terhadap latar belakang tempat, latar belakang peristiwa, kemudian latar belakang kejadian. Itu masuk ke dalam tahap perkenalan gitu. Kemudian yang kedua adalah tahap awal konflik ya. Jadi di mana suatu konflik dari sebuah novel itu mulai berkembang. Dan kemudian yang ketiga adalah tahap puncak konflik ataupun klimaks konflik. Jadi itu adalah titik tertinggi dari konflik yang ada di sebuah novel gitu kan. Kemudian yang keempat adalah resolusi ataupun juga penyelesaian konflik. Dan yang kelima adalah penutup ya, ending ya. Apakah itu mau happy ending ataupun sad ending, itu adalah tetap bagian penutup. Jadi itu teman-teman ya, secara umum ya, alur cerita ataupun plot dari sebuah novel bertema binatang yang bersama sih dengan yang lain yang saya sebutkan tadi ya. Ada perkenalan, ada mulai konflik, ada klimaks konflik, puncak konflik, kemudian juga ada resolusi konflik, penyelesaian konflik, sampai dengan ending ya, akhir cerita. Jadi itu. Kemudian kalau mengenai tokoh ya, seperti disebutkan tadi ya, pekarakteran, penokohannya itu sama ya. Baik itu tokohnya binatang semua ataupun tokoh utamanya ada binatang dan manusia, tetap harus ada tokoh utama dalam sebuah novel bergenre binatang ya. Terus ada tokoh pendukung dan juga ada tokoh pelengkap. Jadi sama teman-teman, dan sama dengan sebuah novel bertemakan yang ataupun bergenre lain seperti bertemakan bergenre cinta, roman, tetap kita tahap awal kita harus mengenalkan tokoh-tokohnya itu gimana, latar belakangnya seperti apa, pemikirannya seperti apa, sifatnya seperti apa, kemudian bagaimana dia bertindak seperti apa, kemudian pandangan-pandangannya mengenai kisah yang akan dibahas dalam novel itu apa, itu kita harus jelaskan lengkap teman-temannya. Event itu adalah cerita mengenai binatang, jadi binatang pun ya karena tadi dianggap bertindak sebagai manusia, diatributkan dengan manusia ya, dia benar-benar dianggap sebagai manusia yang dalam novel tadi berbentuk binatang gitu ya. Jadi ya tetap dengan manusia, punya emosi, punya pemikiran, punya tindakan, punya pilihan. Itu harus dijelaskan di awal ya, di tahap-tahap awal cerita gitu. Jadi itu teman-teman, penokohannya sama seperti kita mengolah tokoh ataupun mengolah karakter dari sebuah novel yang lain ya, termasuk novel roman teman-teman. Jadi itu. Kemudian yang berikutnya adalah dari sisi setting ataupun latar belakang, ya sama teman-temannya. Kalau kita bicara setting tempat ya, kalau kita bicara novel cinta misalnya, kita kan bercerita misalnya kisah cinta antara mahasiswa dengan dosennya misalnya ya, kan berarti settingnya misalnya di kampus gitu kan teman-temannya, ataupun mungkin di kafe gitu ketika mereka bertemu gitu. Nah sama kalau cerita binatang pun juga ada setting tempat ya. Kalau kita bicara misalnya
Tom and Jerry ya, setting tempatnya ada di rumah ya, rumah tempat si Tom itu tinggal dan dia dipelihara oleh tuan rumahnya gitu. Sementara si Jerry adalah penumpang gelap pada petik ya, karena dia tidak dipelihara oleh pemilik rumah, tapi ya dia tinggal di rumah tersebut ya, karena ya memang dia bisa ada membuat celah di dinding sehingga dia bisa tinggal di situ gitu. Nah, itu kan setting tempat ya, setting peristiwa itu juga harus ditentukan ya, walaupun itu cerita binatang ya. Misalnya si Tom and Jerry tadi ya, setting peristiwanya adalah ya si Jerry itu ya pasti namanya tikus, ya punya naluri untuk mengambil makanan misalnya di meja makan kan. Nah, sementara si Tom itu ya karena dia merasa dia adalah sebetulnya penghuni penghuni legal ya, penghuni legal di rumah itu ya, dia merasa harus menjaga hak-hak dari pemilik rumah tadi terhadap ya makanan yang mau dicuri oleh si Tom kan. Jadi ya itu latar belakang peristiwa dijelaskan secara detail ya teman-teman. Kalau teman-teman lihat film Tom and Jerry kan itu benar-benar dijelaskan secara detail kan, bagaimana si kelakuan si Tom, si Jerry yang suka mengambil makanan, ataupun juga yang si Tom yang sok kuasa, sok punya wewenang untuk mencegah tanda petik pelanggaran hukum di rumah tersebut dari si Jerry gitu. Jadi itu semua harus dijelaskan secara detail ya teman-teman. Sama dengan teman-teman mengolah novel-novel yang bertemakan yang lain gitu. Nah, kemudian juga dari gaya bahasa ya, gaya bahasa ya sama teman-teman. Jadi tadi setiap novel kan pasti punya gaya bahasa. Gaya bahasa itu ditentukan dengan pasarnya, targetnya ya. Kalau kita bicara novel percintaan, novel roman ya, gaya bahasanya pasti romantis. Karena apa? Target pasarnya adalah mereka yang memang sekarang sedang mungkin menjalin ikatan cinta dengan ini ya, dengan kekasihnya ataupun dengan suami atau istrinya masing-masing gitu, ataupun dan juga itu mereka yang setidaknya mereka yang berekspektasi untuk mendapatkan kisah cinta gitu kan, mendapatkan kehidupan romantis ya, makanya gaya bahasanya romantis. Nah, kalau gaya bahasa binatang itu lagi-lagi mengikuti siapa target pasarnya ya. Kalau tadi kita target pasarnya anak-anak, misalnya Tom and Jerry, misalnya sebuah novel ya, gaya bahasanya sih gaya bahasa anak kan teman-teman ya. Seperti kita nonton film Tom and Jerry kan, itu gaya bahasa anak-anak ya, walaupun ya karena ini film barat ya, gaya bahasa anak-anak barat sebetulnya, bukan anak-anak timur seperti anak-anak kita ya, tapi setidaknya ya tetap menggunakan gaya bahasa anak-anak gitu. Tapi kalau tadi yang saya contohkan Animal Farm, yaitu yang saya tadi cerita mengenai kehidupan politik dan kehidupan sosial masyarakat yang digambarkan sebagai suatu kelompok binatang ya, suatu masyarakat binatang, komunitas binatang. Nah, itu ya tentu gaya bahasanya gaya bahasa dewasa ya, gaya bahasa serius, karena yang isi dari novel tersebut atau film tersebut adalah mengenai kritik sosial, kritik-kritik politik bahkan ya, sehingga ya tentu gaya bahasanya beda ya. Jadi itu teman-teman, gaya bahasa menyesuaikan dengan target pasarnya ya, walaupun ini sebuah novel binatang lagi-lagi, tapi target pasarnya pun bisa macam-macam tergantung dengan tema cerita yang ingin dibawakan gitu. Nah, kemudian yang kelima adalah konflik ya. Konflik ya sama teman-teman, saya selalu bilang dalam sebuah kisah fiksi, cerpen ataupun novel itu pasti harus ada konflik ya. Kalau sebuah novel tidak ada konflik ya itu berarti novel tersebut ibarat sayur tanpa garam ya. Ibaratnya ya hambar aja gitu sebuah novel tanpa ada sebuah konflik gitu. Nah, ya karena karena ceritanya konflik ya, maka ya tentu harus ada alur-alur konflik ya teman-teman. Saya pernah jelaskan bahwa alur konflik itu dimulai dari awal konflik, itu adalah titik-titik konflik, benih-benih konflik, kemudian perkembangan konflik, sampai dengan kepada titik puncak konflik ya, klimaks sebuah konflik, sehingga akhirnya ya konflik itu memuncak dan ada solusinya seperti apa gitu, penyelesaian konfliknya seperti apa gitu, dan itu nanti berakibat pada akhir cerita, apakah happy ending ataupun sad ending. Jadi itu teman-temannya aspek-aspek yang tadi saya jelaskan mengenai plot, alur cerita, kemudian karakter ataupun penokohan, kemudian setting, tempat atau peristiwa, kemudian juga gaya bahasa dan juga konflik, itu kurang lebih sama dengan novel-novel yang lain ya. Jadi walaupun ini novel mengenai cerita binatang, pelakunya binatang, tapi ya tetap kita mengolahnya seperti novel bercerita manusia ya, baik itu novel bergenre roman, cinta, novel bergenre misteri, novel bergenre science fiction, fiksi ilmiah, ataupun juga novel bergenre fantasi ya. Jadi itu teman-teman kurang lebih cara mengolahnya sama ya, hanya itu tadi tinggal kita memfokuskan saja kepada target pasarnya apa, dan kita mau mengambil tema apa dari novel binatang tersebut gitu. Nah, jadi itu teman-teman. Nah,
Kalau kita bicara mengenai sebuah ini ya novel genre ya kita sebut novel genre ya genre binatang itu sebetulnya bisa juga kita menggabungkannya dengan novel-novel genre yang lain ya. Nah, misalnya kita karena jenis-jenis fiksi novel binatang itu juga bermacam-macam. Saya jelaskan ya teman-teman, ada jenis fiksi realis, jenis fiksi ilmiah, jenis fiksi fantasi, dan juga jenis fiksi romantis. Jadi ya itu sama dengan genre novel bercerita manusia sebetulnya ya. Karena ya walaupun kita bercerita binatang, sebetulnya kan kita tadi bicara ya bahwa binatang itu mempunyai atribut manusia gitu. Binatang itu bisa bertindak seperti manusia ya, sehingga ya sebetulnya itu ada cerita mengenai manusia sebetulnya hanya ya casingnya saja ya, casingnya fisiknya aja itu adalah binatang gitu ya. Macam-macam bisa jadi biar itu menjadikan kisahnya fun, menarik, tidak membosankan, ataupun juga justru itu adalah untuk menyembunyikan bahwa cerita itu adalah cerita mengenai manusia. Yang tadi ya bilang tadi kritik politik, kritik sosial. Kalau disampaikan dengan cerita mengenai suatu komunitas binatang, mungkin itu lebih aman daripada daripada kalau kita bercerita mengenai itu kehidupan manusia ya. Apalagi itu jika ditulis oleh penulis di negara yang otoriter, negara yang sangat menekan kebebasan berbicara dari rakyatnya, sehingga ya harus pakai bahasa metafora menggunakan yaitu penokohan binatang gitu. Nah, jadi itu teman-teman ya, kita bisa memasukkan genre novel binatang itu ke genre-genre yang lain. Misalnya genre realis ya, kita bisa aja bercerita kalau genre realis kan genre kehidupan cerita sehari-hari ya, misalnya kehidupan mengenai persahabatan. Ya, nah, kita bisa aja bercerita, membuat sebuah novel binatang yang mereka saling bersahabat satu sama lain. Misalnya cerita di hutan gitu kan, itu ada ya kita tahu lah misalnya mungkin kalau teman-teman tahu kan novel anak-anak ya Winnie the Pooh. Nah, Winnie the Pooh itu kan ya sebetulnya kisah persahabatan kan dengan menampilkan binatang sebagai tokohnya. Ada Winnie the Pooh-nya, beruang, ada burung hantu, ada harimau, ada apalah, ada apa banyak lah. Jadi itu kan sebetulnya itu sebetulnya novel bergenre binatang sekaligus novel bergenre realis, yaitu cerita kehidupan sehari-hari. Walaupun itu cerita kehidupan sehari-hari manusianya diibaratkan sebagai cerita kehidupan sehari-hari binatang di dalam sebuah hutan ya. Ya walaupun ya kalau secara binatang mungkin nggak realis gitu. Artinya bagaimana mungkin gitu harimau bisa bersatu dengan kalau di Winnie the Pooh kan dengan adanya dengan beruang kan, di mana-mana kalau harimau bertemu beruang pasti berantem gitu kan. Atau mungkin cerita mengenai harimau bersahabat dengan apalah ya dengan kijang ataupun dengan rusa di sebuah itu tadi di film Winnie the Pooh kan nggak mungkin dalam kehidupan nyata binatang itu si apa namanya si harimau tadi bisa berteman dengan rusa ya ya kan. Tapi itu tadi realis di sini adalah konteks realis cerita manusia ya. Kalau manusia kan istilahnya manusia itu bermacam ragam kan, sukunya bermacam ragam, fisiknya bermacam ragam. Nah, itu kan diibaratkan sebagai binatang yang beda-beda jenis jenis binatangnya ya. Yaitu artinya manusia bisa bersatu gitu. Binatang saja yang berbeda ragam nanti bisa bersatu, apalagi manusia gitu. Jadi itu ya teman-teman gabungan antara sebuah fiksi genre binatang dengan genre realis ya. Bisa juga dengan fiksi ilmiah gitu. Jadi misalnya cerita binatang yang melakukan kegiatan yang sifatnya fiksi ilmiah gitu. Jadi misalnya kan pernah teman-teman tahu ya ada monyet atau apa yang zaman dahulu tuh yang dikirim ke luar angkasa ya ke bulan atau mengelilingi ruang angkasa lah kalau nggak salah Soviet atau Amerika ya saya lupa tahun 60-an sebelum manusia akhirnya menaiki pesawat ruang angkasa keliling ruang angkasa itu kan dimulai dengan monyet dulu kan. Nah itu kan bisa aja dikembangkan jadi sebuah novel gitu. Misalnya seorang monyet maaf bukan seorang seekor monyet yang dia melakukan perjalanan luar angkasa gitu. Hanya di situ seolah-olah si monyet itu ya bisa mengendalikan pesawat luar angkasa, kemudian dia bisa mendarat di bulan misalnya, kemudian dia bisa melakukan eksplorasi kegiatan. Nah itu kan sebetulnya bisa aja kita buat seperti itu. Nah itu kan kalau misalnya ada novel yang seperti itu, yaitu adalah novel yang bergenre binatang, tapi juga plus sekaligus bergenre fiksi ilmiah gitu ya, ataupun juga mungkin novel bergenre fantasi, misalnya kan bergenre fantasi. Kalau novel genre fantasi yang cerita manusia kan teman-teman udah tahu ya cerita si apa namanya Harry Potter itu kan novel bergenre fantasi ya. Kemudian juga novel Lord of the Ring itu kan cerita fantasi ya. Bisa aja misalnya ini sekedar misal aja teman-temannya, misalnya kisah mengenai burung hantu yang
sekolah di sekolah penyihir gitu seperti si Harry Potter itu kan eh, sebetulnya gabungan antara sebuah novel yang bertemakan binatang bergabung dengan novel yang bertemakan fantasi gitu ya. Jadi bisa juga dibuat seperti itu gitu. Apalagi kalau misalnya genre novel roman ya, romantis ya, yang kisah cinta ya. Ya ibaratnya ya kalau misalnya binatang itu dia ibaratkan manusia kan pasti kan sama aja kan. Ada jenis kelaminnya binatang kan dengan manusia sama ya, ada laki-laki ada perempuan. Kalau binatang itu ada jantan ada betina. Nah itu kan ya karena ya secara jenis kelaminnya sama, ada dua jenis kelamin. Nah, itu kan bisa dibuat juga kisah cinta di situ ya. Misalnya ya ya mungkin inilah yang gampang Mickey Mouse sama si siapa si Desi ya. Bukan Desi, maaf, si Donald Donald Bebek sama Desi itu kan ya kisah cinta yang petik ya antara binatang gitu kan. Itu bisa berarti bisa aja dimasukkan apabila eksplorasi cerita novelnya adalah fokus hubungan cinta antara binatang-binatang di dalam sebuah novel tersebut, yaitu sebetulnya adalah gabungan sebuah novel yang bergenre binatang dengan novel yang bergenrekan cinta gitu. Jadi itu ya teman-teman ya sekedar gambaran bahwa ketika kita membuat sebuah novel bertema binatang, secara otomatis itu kita berbicara juga mengenai novel genre yang lain ya, novel-novel genre yang lain. Hanya ya bedanya tokohnya adalah binatang ya, novel bertema binatang. Kalau tokoh bertema manusia ya di empat genre tadi ataupun genre-genre yang lain yaitu ya tokohnya adalah manusia. Jadi itu ya sih teman kurang lebih ya teman-teman ya. Kemudian nah, sekarang ada tips ya teman-teman. Nah, mungkin teman-teman mungkin sudah tertarik nih membuat novel ataupun cerpen mengenai binatang ya. Apalagi saya pernah ada tuh yang nanya ya, teman-teman nanya gimana sih membuat novel apa, membuat cerita anak, dongeng untuk anak gitu kan. Ya walaupun saya pernah bahas ya teman-teman ya, saya pernah bahas di beberapa live yang lalu, mungkin bulan lalu ya mengenai bagaimana kita membuat cerita dongeng anak. Saya pernah bahas dan itu juga sudah saya posting sih di di ini ya. Kalau di ini apa namanya di TikTok kan saya juga posting, hanya kan terbatas ya sebenarnya TikTok itu kan maksimal 10 menit ya video ya. Sementara kalau saya live biasanya 2 jam gitu. Jadi tema live saya mengenai cerpen apa mengenai menulis dongeng anak itu ya saya pecah-pecah menjadi beberapa ini ya berapa VT ya, tapi memang tetap nggak full ya, nggak bisa full masuk gitu. Tapi di aplikasi video tetangga ya yang warnanya merah, ya mungkin saya nggak bisa sebut ya teman-teman udah paham lah ya. Selain TikTok, kalau aplikasi video itu apa aja, dan ini warnanya merah itu saya udah pasang, saya sudah upload full video untuk mendongeng untuk anak ya, membuat dongeng untuk anak. Itu teman-teman bisa sih masuk. Kebetulan sudah ada ya linknya di profil saya, di bio saya. Jadi teman-teman kalau mau tahu mengenai video tersebut, ataupun juga video-video live saya yang full ya, yang utuh ya, yang komplit, yang saya masukkan ke dalam aplikasi tersebut, teman-teman bisa masuk ke ini saya ya, ke profil saya, ke bio saya, teman-teman bisa klik tuh sudah ada logo dari aplikasi video tersebut gitu. Sudah ada logonya, teman-teman pasti paham lah ya, warna merah dan ada gambar tertentu itu teman-teman paham itu pasti logo dari aplikasi tersebut. Teman-teman tinggal klik ya nanti itu lah saya teman-teman langsung bawa masuk ke akun saya di aplikasi tersebut dan teman-teman bisa tinggal cari itu misalnya teman-teman mau lihat video yang mengenai cerita anak ataupun video mengenai membuat novel roman ataupun video-video lain, teknik-teknik menulis itu teman-teman bisa cari ya, itu full video semua dari live-live saya yang ya sekitar 1,5 sampai 2 jam setiap kali live sih gitu. Jadi itu ya kurang lebih teman-teman apa namanya cerita mengenai ini ya apa namanya cerita mengenai anak itu juga saya udah buat videonya. Kalau mungkin kakak yang bertanya itu pas saya menyaksikan, atau kakak bisa langsung cari di situ ya kak ya. Nah, jadi itu ya teman-teman apa namanya eh, bisa jadi teman-teman wah saya nggak mau nulis novel kok anak apa novel binatang ya tapi kan mungkin teman-teman punya anak masih balita misalnya yang suka didongengin nah teman-teman kan bisa menjadikan ya knowledge apa wawasan ataupun juga sedikit informasi dari saya ini sedikit tips-tips saya ini bisa teman-teman terapkan ketika teman-teman buat dongeng untuk anak ya walaupun tidak dalam bentuk untuk membuat cerpen ataupun novel yang untuk umum gitu jadi itu kurang lebih nah, sekarang ini tips untuk menulis novel binatang. Yang pertama adalah tips umum, banyak baca. Jadi ya itu teman kita kan teman-teman ingin membuat suatu tulisan, suatu novel, teman-teman harus banyak baca ya. Jadi nggak bisa, wah saya hanya mau nulis nggak
saya malas baca tapi saya hanya mau nulis, itu sih nggak bisa teman-teman ya. Karena apa? Ketika kita nulis kita kan pasti butuh riset ya, butuh penelitian ya. Ketika kita riset pasti kita harus baca gitu. Apakah kalau kita misalnya menulis buku non fiksi ya, buku misalnya saya menulis buku ini nih marketing, trade marketing, ataupun buku branding ya saya udah tulis, ya tentu saya harus riset kan teman-teman. Riset baca-baca buku marketing yang lain, kemudian juga riset di internet, perkembangan marketing terakhir gitu, dan banyak informasi lain gitu yang harus saya pelajarin gitu kan. Nah, itu kan berarti saya harus baca gitu. Dan ketika saya mau menulis sebuah novel atau fiksi, saya pun juga harus banyak baca ya. Misalnya saya mau nulis novel mengenai percintaan, mengenai novel roman, ya saya harus baca dulu nih novel roman, sehingga saya punya bayangan, punya kurang lebih saya harus menulis seperti apa. Karena saya sudah biasa baca buku-buku novel roman ya. Sama kalau teman-teman ingin, apalagi teman-teman baru mulai menulis novel atau setidaknya baru mulai menulis novel bertema binatang, ya teman-teman harus baca juga ya buku-buku ataupun novel-novel yang bertemakan binatang, sehingga teman-teman ketika ingin membuat novel bertema binatang, teman-teman lebih punya gambaran, teman-teman lebih punya arah bagaimana harus mulai dan bagaimana harus melangkah dalam membuat novel bertemakan binatang gitu. Jadi itu teman-teman yang pertama tipsnya teman-teman harus banyak baca gitu. Jadi jangan sampai ada nggak apa menulis itu ya menulis, nggak perlu harus banyak baca, tetap harus banyak baca teman-teman ya. Makanya sih saya sarankan teman-teman juga banyak harus belajar membaca cepat, karena kalau teman-teman membacanya lambat atau membaca seperti biasa, teman-teman waktunya akan habis di riset ya, sementara untuk menulisnya sendiri waktunya terbatas. Untuk membaca cara membaca cepat, saya juga udah pernah live teman-temannya di awal-awal live, bahkan saya membahas mengenai cara membaca cepat, dan teman-teman lagi-lagi bisa lihat di platform tetangga ya, yang warna merah ya, YouTube lah saya bilang teman-teman ya. Saya ucapan sekali, takutnya ada pelanggaran sih kalau berkali-kali. Nah, itu teman-teman bisa lihat di situ, bisa masuk ke profil saya, klik logonya, teman-teman bisa langsung masuk ke akun saya di aplikasi tersebut ya. Teman-teman bisa cari itu ada saya full video mengenai bagaimana membaca cepat. Jadi itu teman-teman bisa pelajarin dari situ sehingga teman-teman bisa baca cepat. Jadi sebagai contoh teman-teman, saya baca buku ini ya 270 halaman, kalau dulu bisa berhari-hari bahkan bisa seminggu ya, dengan durasi baca sejam 2 jam sehari gitu. Tapi setelah saya belajar cepat, saya bisa baca buku 200-an halaman tuh hanya dalam 2 jam 3 jam. Itu bisa saya langsung paham ya 80% dari isi buku ini gitu. Toh kita baca buku kan nggak harus paham 100% kan. Mungkin yang harus dipahami hanya 80% saja gitu, ataupun 70%. Nah itu dengan baca cepat kita bisa teman-teman. Jadi ya, teman-teman bisa ya belajar baca cepat sehingga teman-teman juga lebih banyak informasi, lebih banyak wawasan, lebih banyak referensi untuk melakukan penulisan ya, tanpa harus terlalu banyak waktu dihabiskan untuk baca gitu. Nah jadi itu yang pertama ya, tips untuk membuat sebuah novel bertemakan binatang, itu pun juga berlaku untuk membuat novel-novel bertemakan lain, bergenre lain, yaitu dengan teman-teman harus banyak baca. Kemudian yang kedua, ini juga tips umum untuk menulis, jadi tidak tips yang bersifat khusus untuk novel bergenre binatang, tapi juga novel yang bergenre yang lain, teman-teman harus rutin membaca ya. Saya berulang kali selalu mengatakan bahwa teman-teman, kalau memang teman-teman sudah serius membaca, teman-teman sudah serius mau menulis, walaupun itu mungkin baru novel menulis cerpen, apalagi teman-teman mulai serius menulis novel, ya teman-teman harus menulis setiap hari ya, setiap hari minimal setengah jam gitu teman. Jadi mau teman-teman lagi santai, mau gabut, atau teman-teman lagi sibuk, lagi padat, kalau di kantor lagi banyak kerjaan, tetap teman-teman harus usahakan minimal setengah jam sekali nulis gitu. Tujuannya apa? Yang pertama biar istilahnya imajinasi dan kreativitas menulis teman-teman itu tiap hari terus terlatih ya. Ya ibarat kalau kita inilah olahraga kan, kalau kita setiap hari misalnya jalan pagi hari setengah jam, itu badan kita makin lama kan masih enak ya, badan kita makin lama kan merasa segar karena ya tiap hari kita dilatih untuk bergerak gitu. Sama kalau kita menulis setengah jam sehari, otak kita, pikiran kita, alam imajinasi kita tuh semakin lama semakin terasa sehingga kita semakin mudah untuk mengeluarkan ide ya. Jadi harus harus menulis minimal setengah jam sehari, syukur bisa lebih, tapi ya saya maklum ya teman-teman juga sibuk, saya pun juga ketika saya sedang sibuk-sibuknya juga nggak mungkin menulis itu 1 jam 2 jam ya, setidaknya setengah jam sih harusnya bisa ya, karena kan teman-teman, saya yakin teman-teman buka TikTok lah, kemudian buka aplikasi sosial media yang lain, itu saya yakin bisa berjam-jam sehari tuh, tanpa disadarin ya, mungkin lihat seberapa jam, dikumpul-kumpulin bisa 2 jam gitu kan. Nah, kenapa setengah jamnya itu tidak dialihkan untuk
menulis gitu, sehingga ya teman-teman ya itu tadi lebih terarah untuk menulis. Itu yang kedua teman-teman, tips umum ketika teman-teman ingin mulai menulis serius ya, novel genre apapun, termasuk novel genre binatang gitu. Nah, kemudian yang ketiga adalah kalau memang teman-teman ada kesempatan, teman-teman ada channelnya, teman-teman ada linknya, sebaiknya teman-teman ikut kelompok menulis ya. Jadi kan sekarang banyak ya teman-temannya kelompok penulis, komunitas menulis, yang itu tidak kita harus ketemu ya. Kayak saya pun juga ikut komunitas menulis, itu komunitas yang mulai dibentuk semenjak awal COVID sih tahun 2020 ya. Itu komunitasnya online teman-teman, lewat Zoom ya, lewat Google Meet, dan sampai sekarang kita juga nggak pernah ketemu kopi darat sih, nggak pernah ketemu fisik ya. Kita selalu bertemu. Sekarang udah agak jarang, sebulan sekali. Kalau dulu bisa zaman COVID kita bisa seminggu sekali ya ketemu lewat lewat Zoom ataupun lewat Google Meet ya. Nah itu kan kita bisa saling tukar pikiran, kita bisa saling support, kita bisa saling memberikan apa namanya tukar ide, kita bisa brainstorming, itu bisa kita kerjakan bareng gitu. Kalau kita punya kelompok penulis. Tapi ini sekedar saran teman-temannya. Mungkin teman-teman nggak selalu punya akses untuk ke kelompok penulis, komunitas penulis, tapi paling tidak teman-teman, kalau misalnya ada kesempatan untuk komunitas menulis, teman-teman langsung kalau teman-teman ingin menulis serius, teman harus ambil kesempatan itu ya. Sama dengan ketika saya yaitu tahun 2020 ikut komunitas menulis, itu nggak sengaja sih, kebetulan flyernya itu disebarkan di sosial media, dan saya kemudian lihat flyer itu gitu. Akhirnya saya coba daftar, kemudian saya ikut beberapa kali sesinya, ternyata menarik ya. Akhirnya saya ini ya, akhirnya terus mengikuti itu gitu. Jadi itu teman-teman ya. Yang ketiga adalah eh, kelompok menulis. Kemudian yang keempat ya, ketika melakukan revisi dan edit ya teman-teman ya harus melakukannya dengan berulang kali ya, dengan hati-hati ya, sehingga apalagi kita bicara novel binatang nih. Novel binatang kan ya, walaupun binatang itu dianggap seolah-olah sebagai manusia, tapi kan kita tidak sepenuhnya bisa menganggap binatang itu akan bertindak sebagai manusia ya. Nah, ya misalnya kalau kita bicara mengenai inilah gitu apa, mengenai kancil misalnya ya. Bagaimana kita membuat kancil itu, kalau ini untuk anak-anak ya, novel anak-anak yang kita bergambar, bagaimana membuat kancil itu bisa menyetir gitu kan. Ya tentu agak susah penggambarannya. Kalau kancil mungkin masih gampang ya, kalau misalnya kita bercerita mengenai binatang yang berkaki misalnya, ataupun binatang yang kakinya banyak gitu kan, ya bagaimana dia menyetir, misalnya kaki seribu gitu kan, kan ada kan film anak-anak kaki seribu. Nah, kalau kita buat cerita dia menyetir, mungkin agak sulit ya melakukan penggambarannya. Jadi ya itu teman-teman ya, apa namanya, makanya setiap kali revisi atau edit itu juga teman-teman harus lakukan berulang kali, sehingga cerita-ceritanya lebih logis ya, lebih bisa diterima gitu. Jadi itu teman-temannya tips untuk membuat novel apa namanya bergenre binatang. Nggak ada yang spesifik teman-teman, tips ini berlaku juga untuk novel-novel yang lain sih. Ya karena memang kebetulan saya nggak bisa dapat ya secara umum, secara khusus tuh apa aja sih tips-tips yang harus membedakan dengan membuat sebuah novel umum ya. Seperti saya bilang tadi, banyak membaca, kemudian menulis setiap hari, kemudian ikut kelompok menulis, kemudian juga melakukan revisi dan editing yang hati-hati berulang kali, itu kan sebetulnya bersifat umum ya. Kalau yang bersifat khusus sih saya rasa mungkin nggak ada ya, paling ya cuma teman-teman itu aja ya, memahami ya istilahnya ya, karena kita bicara binatang kan tentu binatang punya karakter sendiri ya. Misalnya kita mau berbicara harimau gitu, cerita harimau. Ya walaupun kalau harimau itu dianggap sebagai manusia ada lemah lembut misalnya kan. Tapi kalau kita melakukan penggambaran kelemah lembutan lewat harimau dalam sebuah cerita, mungkin agak aneh ya. Itu beda kalau misalnya kita menggunakan kelemah lembutan itu dari misalnya binatang kelinci gitu ya. Sementara kalau untuk yang karakter tegasnya, kemudian karakter kuatnya, karakter apa namanya pemberaninya, itu kita ambil dari sebuah ini ya, tokoh harimau. Jadi ya teman-teman ya paling itu ya sekedar kalau untuk tips menulis novel binatang, paling hanya sifatnya seperti itu. Artinya teman-teman sesuaikan apa namanya image ataupun citra dari masing-masing jenis binatang itu dengan sifat-sifat manusia yang diterapkan pada tokoh tersebut gitu. Nah, kurang lebih itu ya teman-temannya untuk tipsnya. Kemudian untuk ini apa namanya, yang selanjutnya adalah perkembangan cerita binatang. Jadi kan setiap karakter genre novel itu pasti ada sejarahnya ya.
Sama lah ketika saya membahas kemarin novel mengenai roman, mengenai cinta, kemudian novel yang mengenai ini ya, apa novel yang mengenai misteri itu kan pasti ada sesuai dengan perkembangan zaman ya, apa namanya, baik itu dari sisi karakter ceritanya seperti apa maupun penokohannya seperti apa. Nah, sama dengan novel bertema binatang itu pun juga ada sejarahnya ya teman-teman ya. Itu dimulai dari kalau di Indonesia ya kita hanya fokus ya novel binatang di Indonesia. Novel yang bertema binatang itu pertama adalah zaman kolonial ya. Zaman kolonial pun sudah ada sih cerita-cerita yang menggunakan tokoh binatang ya. Bahkan itu ditulis oleh dan biasanya adalah kisah-kisah pedesaan sih ya. Ya karena dulu kan ya masyarakat kita masih agraris ya zaman penjajahan kolonial. Bisa dibilang yang di kota itu hanya masyarakat Belanda, masyarakat etnis asing dan juga kalaupun orang Indonesia adalah Indonesia yang elit ya, Indonesia yang istilahnya yang inilah ya, yang Indonesia yang tingkat menengahnya ya, kelas menengahnya itu pun terbatas ya, makanya agar pasar novel bertemakan ataupun cerita lah ya, cerpen bertemakan binatang itu bisa luas pasarnya ya, ceritanya pedesaan ya, karena memang sebagian besar orang Indonesia waktu itu tinggal di pedesaan gitu. Nah, kemudian salah satu penulis yang terkenal untuk sebuah novel ataupun kisah cerita pendek mengenai binatang itu justru adalah seorang pejuang kemerdekaan ya teman, yaitu mungkin teman-teman sudah dengar Multatuli ya, nama ininya aslinya adalah Edward Dawes Dekker. Nah itu termasuk penulis dari novel-novel yang menggunakan tema binatang ya. Ya tentu ya itu tadi ya teman-teman, dia pasti bukan menulis untuk anak-anak ya, bukan misalnya kisah Kancil menolong Timun ataupun misalnya Kancil apa namanya, Kancil ngerjain atau Kancil ini ya flexing petani misalnya kan, itu kan ya untuk anak-anak kan. Tapi kalau ini ya tentu ya itu tadi mungkin dia isi novelnya ya bercerita mengenai kehidupan apa kritik sosial, kritik politik kan. Hanya ya karena penjajah Belanda waktu itu sangat otoriter, sangat mengekang kebebasan berpendapat ya dilakukan dalam bentuk metafora ya, dalam bentuk satir ya dengan menggunakan tokoh-tokoh binatang gitu. Jadi itu ya teman-teman perkembangan awal novel binatang ya justru di antara lain tokoh utamanya adalah pejuang kemerdekaan yang kali tadi untuk membuat novel-novel yang bertemakan politik, novel-novel yang bertemakan kritik sosial, kritik politik, tapi tentu dalam konteks yang aman ya, dalam konteks yang tidak dianggap bahwa si penulisnya itu benar mengkritik pemerintah, mengkritik kolonial, sehingga ya resikonya ditangkap gitu. Nah, kemudian yang kedua adalah zaman kemerdekaan ya. Jadi temanya itu lebih lengkap ya teman-teman. Kalau tadi temanya mungkin lebih visual sederhana, kalau yang untuk visual pedesaan ya karena memang sebagian besar rakyat Indonesia pedesaan dan target pasar dari novel binatang itu adalah ya masyarakat di pedesaan. Dan penulisnya adalah tokoh, justru yang utamanya tokoh-tokoh politik ya, karena itu tadi untuk menyamarkan pesan-pesan politik, untuk menyamarkan pesan kritik-kritik politik, kritik-kritik sosial terhadap penjajahan kolonial, tapi dalam bahasa komunitas binatang. Nah kalau di zaman kemerdekaan ceritanya sudah lebih kompleks lagi ya, ceritanya sudah lebih integrasi gitu, bukan hanya cerita di perkotaan. Maaf. Kak Larajin, saya lulusannya gado-gado sih Kak ya. Jadi saya waktu S1 saya di ini ya apa di Universitas Negeri di Yogyakarta itu di hubungan internasional Kak. Jadi FISIP ya, ya mungkin ya saya banyak ngomong begini ataupun banyak menulis itu juga antara lain terpengaruh dengan ya kuliah di hubungan internasional ya, karena sebagai gambaran kita namanya ujian tuh jarang ujian yang closed book Kak. Jadi kita ya closed book. Jadi kita kebanyakan ujian tuh open book. Jadi kita pasti dikasih satu lembar kertas kuarto ya, apa namanya kertas apa sih istilahnya itu kertas folio ya yang ada 4 halaman itu, itu bisa jadi pertanyaannya satu Kak. Jadi satu pertanyaan misalnya jelaskan atau analisiskan mengenai kasus ini misalnya mengenai perang Palestina misalnya perang Palestina Israel ataupun jelaskan misalnya secara apa keseluruhan analisa Anda mengenai perang Ukraina Rusia gitu kan. Itu hanya satu pertanyaan dan kita bisa jawab ganti minta tambahan 2 sampai 3 folio Kak. Jadi kita biasa menjelaskan itu dari segala aspek kan, dari segala sudut pandang kan, dari segala teori yang sudah kita pelajari gitu. Jadi mungkin itu ya Kak ya. Saya S1-nya hubungan internasional gitu. Kemudian juga saya S1-nya
apa namanya ekonomi juga manajemen ya, saya kuliah di dua universitas yang berbeda ya. Satu di ini, satu di negeri, satunya di swasta. Kalau sekarang sih dua-duanya udah negeri ya kalau di Jogja ya, karena yang di universitas swasta itu sekarang sudah dinegerikan gitu. Nah itu ya itu jika kalau manajemen ya biasa lah ya. Saya ngambil marketing ya, jadi mungkin di marketing kan banyak juga buat copywriting lah gitu. Jadi mungkin ya terbiasa juga untuk ya mengungkapkan ide gagasan lah ya. Kalau S2 saya di marketing Kak. Jadi ya marketing ya S2 ya lebih banyak ke konsep-konsep sih, konsep-konsep dan bagaimana implementasinya gitu ya. Jadi itu ya Kak Larajinnya. Jadi ilmu apa ilmu gado-gado tapi saya kalau dibilang oh ilmu itu oh pantesan apa namanya Pak Dwi ya karena di hubungan transnasional jadi pinter nulis nggak juga sih Kak. Saya nulis ini juga baru 3 tahun yang lalu ya. Semenjak COVID saya banyak waktu ya, akhirnya kita kan banyak apa namanya lockdown ya, kerja dari rumah gitu. Oh apa dengan Zoom, dengan Google Meet berhubungan dengan orang kantor. Ya, itulah akhirnya saya terpikir untuk menulis gitu. Dan punya waktu akhirnya saya menulis gitu ya. Sebelumnya saya nggak pernah terpikir menulis Kak, walaupun saya udah istilahnya belasan tahun lulus dari hubungan nasional ya. Jadi itu sih Kak, menulis itu nggak ada kaitannya dengan jurusan sebetulnya, tapi yang penting kita niat, motivasi, kemudian kita punya tujuan apa untuk menulis. Nah itu Kak, jadi yang terlain, misalnya saya kan menulis buku marketing nggak ya, buku marketing yang saya tulis ini sebetulnya bukan buku marketing yang berat ya, ini buku marketing ringan. Tujuannya bukan untuk orang yang sudah ahli marketing. Saya nggak mau ngajarin ikan yang berenang ya. Ikan udah pintar berenang apa yang kita ajarin gitu. Nah, yang saya ajarin adalah yang saya target pasar saya menulis buku marketing ini adalah mereka yang baru mulai belajar marketing, mereka yang baru lulus dari fakultas ekonomi, fakultas bisnis, mereka baru mulai menerapkan konsep-konsep dalam kehidupan pekerjaan, tapi mereka masih bingung seperti apa. Nah, saya lebih fokus ke situ sih Kak. Jadi ya apa namanya itu motif saya menulis. Nah itu yang membuat saya terpacu untuk menulis. Jadi itu kayak dari semangat apa namanya niat, motivasi, tujuan kita nulis apa itu yang membuat saya bisa nulis Kak, bukan masalah saya lulusan dari FISIP misalnya apa dari apa gitu ya. Gitu. Oke Kak Lara Jena ya. Nah, itu loh Kak. Jadi ya administrasi negara kan setahu saya sama lah ya ininya apa model-model ujiannya kayak gitulah pasti tanda petik mengarang bebas ya mungkin hanya satu dua soal kita apa open books gitu banyak buku terserah nah kita menganalisis di situ jadi sebetulnya itu sudah modal sih kak kakak sudah modal untuk menulis gitu apalagi kakak punya minat tulis yang tinggal itu tadi kakak mencari tujuan kakak nulis itu apa gitu kayak saya nulis buku marketing nih ya itu tadi saya tujuannya untuk bantu adik-adik saya ya adik-adik junior-junior saya di marketing sehingga mereka nggak seperti saya gitu. Saya dulu masuk walaupun saya S2 marketing ketika masuk ke bidang kerja marketing ya tetap harus banyak bingungnya ya, banyak belajarnya ya. Ya karena ya saya waktu itu belum ada buku yang secara praktis menjelaskan bagaimana mempraktekkan ilmu marketing, ilmu branding itu dalam dunia kerja. Nah, ketika saya nulis buku ini tujuan saya untuk agar ya adik-adik saya ya junior-junior saya itu udah punya bahan bacaan yang secara langsung itu langsung mengarahkan mereka untuk bagaimana mengaplikasikan konsep-konsep mereka dalam bidang tugas mereka gitu. Jadi itu ya kak ya yang penting temukan dulu tujuan kakak apa, motivasi kakak penulis. Selanjutnya pasti kakak akan terdorong untuk menulis lagi. Itu kurang lebih itu ya kak Larajin ya. Nah sekarang kita lanjutin. Oh ya kita masuk ke zaman kemerdekaan ya kak ya untuk pembahasan novel yang bergenrekan binatang gitu ya. Nah kalau bedanya dengan yang dulu waktu zaman kolonial itu sifatnya lebih ke cerita pedesaan, cerita binatang di lingkungan pedesaan lah, lingkungan agraris ya karena memang waktu itu alamnya masih seperti itu, budayanya seperti itu, kemudian pasarnya juga target pembacanya masih seperti itu. Ketika zaman kemerdekaan itu lebih luas ya, lebih integrasi lagi gitu. Ceritanya sudah lebih misalnya di perkotaan, kemudian juga mungkin tidak hanya di perkotaan tapi juga di lingkungan yang agak berbeda ya misalnya di dalam inilah ya di dalam perjalanan ataupun juga di dalam sebuah petualangan binatang itu sudah mulai seperti itu ya dan bahkan ya kisah-kisah kancil apa kalau kakak dari Gen X sih atau Gen Y mungkin pernah dengar ya kancil menyolong timun nah itu ya timbul di zaman kemerdekaan ya kalau zaman kemerdekaan ya itu contoh yang paling besarnya adalah ditulis oleh misalnya Buya Hamka ya teman-teman ya Buya Hamka kan yang teman-teman tahu ya pernah nulis buku tenggelamnya kapal apa Van der Zijk ya itu kan sebetulnya ada juga kisah
ini teman-temannya kisah perasaan sayang terhadap binatang ya. Dalam ini hubungan dengan tokohnya dengan seekor kuda gitu. Jadi penggambaran ya walaupun cerita utamanya sih kisah cinta ya, maksudnya ya kisah cinta tragis lah ya kalau yang saya pahami ya dari cerita tenggelamnya kapal Van der Wijk, tapi kan itu tetap ada kisah yaitu kecintaan seorang tokoh utama dari novel tersebut terhadap kuda ya. Jadi kan ini tema binatangnya ya tema penyayangan binatang ya, bukan tema si tokoh utamanya itu binatang, tapi tokoh utamanya itu menyayangi binatang. Jadi itu ya teman-temannya zaman kemerdekaan apa namanya cerita zaman kemerdekaan itu ketika mengenai novel binatang itu sudah lebih kompleks ya, tidak hanya di agraris ataupun kepedesaan seperti di zaman kolonial ya. Kalau zaman apa namanya eh, ada kemudian setelah itu setelah zaman kemerdekaan ada zaman ini kayak zaman tema hewan klasik ya. Jadi klasik itu artinya justru setelah zaman kemerdekaan ya. Jadi ceritanya tuh sudah berkembang lagi, artinya apa namanya sudah lebih fokus juga ke anak-anak ya. Kalau dulu kan sebelumnya itu tadi zaman kolonial tuh lebih kepada cerita sebetulnya cerita kritik sosial, kritik politik ya, hanya disamarkan cerita binatang. Kemudian ya kalau zaman kemerdekaan mungkin lebih kepada cerita-cerita romantis lah ya untuk penggambar apa ya hubungan antara manusia dan binatang. Nah, kemudian kalau di zaman bertemakan hewan klasik itu lebih misalnya udah lebih luas lagi termasuk pasar anak-anak ya karena mungkin setelah zaman kemerdekaan kan anak-anak ya istilahnya udah nggak mikir perang lagi kan sehingga lebih ya punya waktu untuk baca gitu ya sehingga bahan bacaan itu mulai ada gitu. Nah itu misalnya buku si anak-anak singkong ya buku anak singkong itu dari Muhammad tulisan Muhammad apa Pimpinegoro ya Muhammad Pinegoro itu apa namanya cerita sekelompok anak-anak dengan seekor kambing ya. Jadi itu ya lagi-lagi kisah pecinta binatang ya, anak-anak dengan seekor kambing gitu. Itu di sebuah novel bertemakan klasik ya, novel bergenre hewan bertema klasik. Itu sudah ceritanya udah lebih luas lagi. Pasarnya udah bukan pasar dewasa, tapi juga pasar anak-anak ya, karena memang sebetulnya kan cerita hewan itu kalau di luar negeri, di barat itu kan sudah sebetulnya banyak untuk cerita anak-anak kan. Nah, kita itu baru di zaman setelah kemerdekaan, zaman penulisan novel apa namanya bertemakan hewan yang sastra klasik yaitu sudah mulai masuk ya seperti anak-anak singkong dari si Muhammad Pinegoro tadi tuh gitu yang menulis mengenai kisah sekelompok anak dengan seekor kambing gitu. Nah, kemudian ada kemudian yang selanjutnya adalah lebih kalau cerita anak modern itu lebih kompleks lagi Kak ya. Artinya apa namanya cerita binatang itu lebih kompleks lagi bahkan istilahnya sudah berkaitan juga dengan dunia-dunia bersifat mitologi dan budaya gitu ya Kak. Jadi misalnya ada binatang Garuda, kemudian binatang apa cerita binatang naga itu kan ya kalau kalau di luar kan misalnya ada ini ya apa kalau nggak salah dulu film naga ya, saya judulnya apa lupa apa, tapi terjemahnya sih cara cara melatih naga ya, bagaimana cara melatih naga itu kan sebetulnya kan cerita binatang kan, ya walaupun hewannya mungkin tidak ada dalam dunia nyata gitu. Nah, kalau di Indonesia pun juga sudah mulai ada atau apa di novel apa novel binatang modern itu sudah mulai ya adanya hewan-hewan yang itulah yang sifatnya lebih 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 dari hewan-hewan biasa ya. Kalau dulu kan zaman-zaman penjajahan, zaman-zaman kemerdekaan tuh hewan-hewan yang memang real ya, ada kambing, ada kuda, ada ya inilah ya mungkin hewan kelinci dan lain-lain gitu. Tapi kalau di zaman modern ya hewannya udah lebih lebih beragam ya, bukan hanya hewan-hewan yang sifat realistis, tapi juga hewan-hewan yang mungkin tidak bersifat umum ataupun mungkin hewan yang tanda petik khayalannya seperti naga dan lain-lain gitu. Jadi itu ya teman-teman, itu sekedar gambaran perkembangan bahwa novel bertema binatang pun juga mengalami perkembangan ya. Jadi apa namanya perkembangan yang dia mengikuti zaman dan juga mengikuti target pembacanya ya. Jadi dan lebih luas gitu tujuannya gitu bukan sekedar dari tadi untuk kritik politik menyamarkan kritik politik tapi juga untuk cerita hiburan dan lain-lain gitu ya. Jadi kalau kita ya tadi kita kalau kita bicara mengenai tujuan dari membuat sebuah novel bertemakan binatang yaitu macam-macam ya. Yang pertama tentu adanya ini ya pengembangan karakter ya emosional gitu. Jadi
Dengan kita apa namanya hmm, dengan kita membuat sebuah novel yang bertemakan binatang kan tentu ada kita kan bisa bercerita melalui perkembangan karakter cerita ataupun juga pentokohan dari novel tersebut ya. Jadi misalnya bagaimana karakter binatang dalam sebuah novel tersebut itu mengalami perkembangan, kemudian bagaimana pertumbuhannya, kemudian bagaimana perkembangan emosionalnya gitu kan. Jadi kan yaitu secara otomatis juga berpengaruh kepada tujuan kita pembacanya ya. Misalnya kalau untuk anak gitu kan, kita membuat novel untuk anak, kan kita ketika kita berbicara mengenai perkembangan penokohannya, kemudian bagaimana pertumbuhan emosionalnya, kemudian bagaimana eh, apa namanya bagaimana pengelolaan emosi dari si tokoh binatang tadi itu kan bisa jadi fungsi edukasi ya, fungsi pendidikan untuk anak ya. Jadi itu teman-teman tujuan pertama bisa untuk edukasi untuk anak ya, terutama untuk pengembangan karakter dan cerita yang ditampilkan melalui tokoh-tokohnya sehingga diharapkan itu bisa ditiru, bisa menjadi pesan moral bagi anak-anak pembaca gitu. Nah itu yang pertama ya tujuan pertama ya tentu untuk pendidikan untuk anak-anak ya terutama bersifat dengan perkembangan emosi, perkembangan karakter yang memang pada usia anak-anak itu kan masih perlu kita tingkatkan lagi gitu. Kemudian yang kedua adalah pesan-pesan moral dan sosial itu bisa juga disampaikan ya, seperti saya bilang tadi dalam sebuah kritik sosial, kritik politik dalam sebuah sistem yang otoriter, totaliter ya misalnya tadi zaman kolonial ya ketika Edward Dekker Multatuli menulis dengan penggambaran binatang-binatang itu sebetulnya dia menulis kehidupan nyata ya, tapi ya karena agar tidak di-ban ya, tidak disuspend ada petik ya kalau bahasa sekarang oleh penjajah kolonial waktu itu ya dia menggunakannya cerita novel yang berisikan binatang ya sehingga kritik-kritik yang disampaikan di dalam novel tersebut itu tidak dianggap terlalu keras karena bukan cerita yang nyata walaupun bagi si Multatuli sendiri yaitu tujuannya adalah untuk mengkritik Belanda ya hanya mungkin Belanda digambarkan sebagai apalah gitu mungkin hewan serigala atau apa itu kan bisa dibuat kan tanpa harus menyebut pemerintahan waktu itu gitu. Nah jadi itu teman-teman pesan-pesan moral dan sosial itu juga bisa menjadi tujuan dari kita membuat sebuah novel ya bergenre binatang ya bertemakan binatang gitu. Nah kemudian yang ketiga adalah eh, kita membuat perspektif yang unik melalui sudut pandang binatang. Jadi ya, ya inilah ya teman-temannya kalau kita kan selalu berpikir kalau kita bercerita manusia misalnya, itu kan manusia mungkin mungkin agak tanda petik itu tadi mungkin bisa jadi terlalu kasar ya, baik itu terhadap pemerintahan yang otoriter ataupun juga mungkin terhadap kelompok masyarakat tertentu. Misalnya kita mau mengkritik masyarakat borjuis waktu itu ya, masyarakat yang istilahnya yang ya kalau sekarang mungkin masyarakat inilah ya masyarakat kaya, masyarakat konglomerat, tapi mereka tidak peduli terhadap orang lain gitu kan. Ya kita mungkin terlalu kasar ya kalau kita misalnya berbicara itu benar-benar tokoh manusia, digambarkan orang yang rakus, orang yang pokoknya menghalalkan segala cara untuk mendapatkan harta kekuasaan gitu kan. Nah, itu mungkin bisa digambarkan secara halus sebenarnya tokoh-tokoh ya misalnya kalau itu tadi kalau orang-orang yang tadi yang haus kekuasaan, haus harta itu mungkin digambarkan sebagai serigala misalnya kan ya secara umum kan kita penggambaran serigala itu kan ya kita udah tahu lah ya licik, culas, kemudian juga kejam gitu. Nah, kemudian mungkin orang-orang yang mau rela ditindas, tidak mau melawan, mungkin digambarkan sebagai misalnya kambing misalnya ya kalau kambing kan kalau kita lihat di film ataupun di film kartun lah ya kambing itu kan biasanya kan manutan kan artinya ya dia mau digiring kemana saja sama anjing penjaganya ya dia ngikut gitu kan. Nah, tidak punya inisiatif. Ya, mungkin ya itu tadi kalau berbicara mengenai orang-orang yang diam aja tindas ya mungkin digambarkan sebagai makhluk kambing gitu kan. Nah, tapi mungkin ketika ada ini orang-orang yang cerdas dan berani tapi lincah walaupun dia tidak kuat ya mungkin digambarkan melalui rusa misalnya kan. Jadi itu teman-teman apa namanya kita bisa buat perspektif yang berbeda dari sebuah cerita gitu. Yang mungkin tujuannya adalah itu tadi untuk memperhalus cerita sehingga mungkin tidak terlalu menyinggung banyak pihak lain ya walaupun ini bukan dalam konteks tadi misalnya kita menulis mengenai pemerintah yang otoriter ya itu kan memang tujuannya untuk menghindari dari penangkapan dari apa namanya pemberedelan gitu. Nah kalau
itu adalah kepada kritik sosial, mengkritik adalah sekelompok masyarakat tertentu yang mau dikritik, ya kita bisa menggunakan bahasa-bahasa binatang sehingga bahasa binatang maksudnya itu sebenarnya penggambaran metafori dengan binatang sehingga kita tidak kalau kita bicara serigala mungkin yang dimaksud serigala tadi tidak terlalu tersinggung ya walaupun sebetulnya sih kita mau menyenggol dia karena ya bilang seolah-olah kita mau bilang ya Anda tuh seperti serigala kelakuan kelompok Anda gitu ya karena Anda bla 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 gitu kan. Tapi ya karena kita menggambarkan dengan binatang itu menjadi perspektif lain. Jadi seolah-olah itu adalah suatu novel biasa yang mengkritik tapi tidak terlalu tajam gitu ya. Jadi bisa begitu. Yang ketiga adalah untuk membuat perspektif yang unik dari suatu tulisan kita. Tujuan dari membuat novel binatang yaitu tadi tujuannya antara lain biar mungkin tidak menyinggung pihak lain terlalu besar ataupun juga agar tanda petik mengurangi kontroversi dari penulisan kita ya karena biarlah orang menangkap apa yang tersirat dari cerita kita tidak perlu harus kita dalam bentuk retorika yang langsung disampaikan yang itu bisa menimbulkan kegaduhan misalnya atau bahkan mungkin kalau sekarang kan ada undang-undang ITE segala macam kan malah bisa dibalik kan kalau kita misalnya menulis sesuatu yang menimbulkan kegaduhan malah kita bisa bisa kena masalah gitu kan ya makanya bisa dibuat perhalus dengan perspektif misalnya itu tadi cerita mengenai sudut pandang binatang gitu ya. Nah kemudian yang keempat itu adalah ini ya teman-teman apa namanya ya untuk itu ya untuk hiburan ya lagi-lagi ya. Jadi ya apapun novel itu kan pasti ada unsur hiburannya ya terutama untuk anak-anak. Jadi ya itu teman-temannya. Jadi tujuan kita menulis novel bertemakan binatang itu luas ya sangat banyak. Nah, itu bisa kita apa namanya bisa tujuannya adalah untuk kita ini apa namanya melakukan pengembangan karakter dari pembaca kita terutama kalau pembacanya anak-anak ya dengan menampilkan tokoh-tokoh binatang yang secara imajinasi mungkin anak-anak bisa lebih menangkap ya oh misalnya tadi kancil itu binatang yang cerdas kemudian misalnya kalau harimau itu binatang yang kuat binatang yang tegas gitu ya kan anak-anak lebih memahami ya sehingga lebih mudah mereka mendapatkan pesan moral mendapatkan apa namanya pendidikan mengenai pengendalian emosi, pendidikan mengenai hal-hal yang terkait dengan perkembangan karakter mereka melalui tokoh binatang ya. Kemudian yang kedua bisa juga dengan tujuannya adalah untuk menyampaikan pesan moral dan sosial secara halus ya, tanpa mungkin bisa berbahaya bagi yang mengkritiknya, terutama bila mengkritiknya di suatu negara dengan pemerintahan yang otoriter gitu. Kemudian yang ketiga adalah perspektif yang berbeda ya teman-teman ya, perspektif yang berbeda. Kita menggunakan penggambaran manusia dengan penggambaran setiap spesies binatang ya sehingga bisa jadi tidak terlalu menyinggung orang yang kita maksudkan gitu. Kemudian yang keempat ya itu adalah ya jelas hiburan ya artinya ya sebuah novel itu pasti hiburan ya dan mungkin sebuah novel bertemakan binatang unsur hiburannya lebih besar karena apa ya tidak terlalu itu tadi ya karena ya tidak terlalu menyinggung orang tidak terlalu mungkin kalaupun mengkritik tidak terlalu keras ya sehingga walaupun tetap ada misi ada kritik ada sentilan terhadap pihak tertentu, tapi ya itu unsur hiburannya tetap terasa ya karena digambarkan melalui penggambaran binatang gitu. Jadi itu teman-teman ya. Nah kemudian kalau untuk itu kita tadi bicara itu kepada itu tadi teman-temannya yang 4 tujuan tadi itu lebih bicara kepada novel yang memang isinya adalah cerita binatang ya, cerita binatang keseluruhan gitu. Seperti yang saya bilang tadi lah ya, Tom and Jerry ataupun juga mungkin seperti Mickey Mouse gitu kan, itu kan ceritanya binatang full ya. Tapi kalau yang konteksnya cerita tema binatang itu adalah tema penyayang binatang, hubungan antara manusia dengan binatang itu juga sama sih kurang lebih. Tapi lebih tujuannya adalah itu lebih kepada yaitu menggugah manusia, memotivasi manusia untuk lebih menyayangi binatang ya, untuk lebih menghargai lingkungan, untuk lebih menghargai alam gitu. Untuk tema-tema yang penyayang binatang, pencinta binatang tadi ya. Kalau contohnya sih di dalam novel Indonesia itu novel The Little Cat ya dari Nia Dinata, yaitu ya bercerita itu tadi hubungan antara ya seorang cat lovers ya dengan ininya dengan petnya ya, dengan anabulnya ya, dengan kucingnya gitu. Jadi itu teman-teman tujuannya kurang lebih tujuan kenapa novel itu dibuat dengan format novel yang bertemakan binatang gitu ya. Nah, kemudian sekarang gitu. Nah, sekarang tadi kita selalu berbicara bahwa novel bertema binatang itu
Harus kita lihat target pasarnya, segmen pasarnya seperti apa gitu, target pembacanya seperti apa. Nah, sekarang sebetulnya target pembaca dari novel hewan itu apa siapa saja sih gitu. Sehingga ya harus dibedakan gaya penulisannya, harus dibedakan tema-temanya, dan juga harus dibedakan alur ceritanya dibuat seperti apa gitu. Nah, yang pertama tentu anak-anak ya teman-teman ya. Kalau untuk anak-anak ya jelas tujuannya adalah mendidik anak-anak ya. Selain menghibur juga mendidik ya, memberikan nilai-nilai moral, memberikan nilai-nilai sosial yang ingin ditanamkan kepada anak-anak ya, terutama mulai cinta terhadap binatang dan juga cinta terhadap alam. Jadi itu untuk kalau yang kita target pasarnya untuk novel bertema binatang itu adalah untuk anak-anak gitu ya. Nah, kemudian yang selanjutnya kalau untuk yang remaja, jadi yang target pasar remaja untuk sebuah novel yang bertemakan binatang ya. Dan itu tentu ini ya teman-temannya apa namanya eh ya itu ya tentu harus bahasanya beda ya. Saya udah pernah bahas teman-teman ya. Saya pernah bahas satu live khusus tema novel tema anak dan juga satu live khusus tema remaja. Nah itu kan itu saja udah beda ya dari sisi kayak bahasa, dari sisi alur cerita, dari sisi tematik ceritanya seperti apa itu udah beda. Nah makanya walaupun benar-benar sama sebuah cerita mengenai novel bertema binatang ya cara mengolahnya pun juga beda ya. Kemudian untuk apa namanya tujuannya pun juga relatif beda ya. Yang kalau tujuannya mungkin sudah bukan perkembangan karakter lagi selain hiburan, tapi juga untuk menanamkan nilai-nilai sosial ya. Ya terutama misalnya nilai-nilai sosial masih sesuai dengan remaja ya. Misalnya nilai-nilai cinta lingkungan gitu kan. Nah itu kan kalau untuk anak-anak kan mungkin cinta lingkungan masih terlalu abstrak ya, masih terlalu luas. Makanya ya lebih kepada cinta kepada hewan peliharaan misalnya temanya ke situ. Tapi ketika kita bicara sebuah novel bertemakan binatang untuk anak-anak ya mungkin kita sudah berbicara tema lingkungan gitu. Misalnya kan kita sering misalnya film ya kita pernah lihat lah film apalah Tarzan misalnya atau apa yang kemudian Tarzan dan misalnya binatang-binatang di hutan itu bersatu padu untuk mencegah adanya pembukaan hutan ya yang dilakukan oleh produser dan segala macam gitu. Itu kan sudah bisa diterapkan cerita-cerita tersebut untuk remaja ya. Jadi ya tujuannya jelas ya untuk membuat si pembacanya tuh lebih peduli, lebih cinta terhadap lingkungan gitu ya, pelestarian lingkungan. Nah, itu yang kedua ya kalau target pembacanya itu adalah remaja gitu. Nah, tapi kalau kemudian yang ketiga, target pembacanya itu udah dewasa ya. Apa namanya? Jadi ya kalau bisa dewasa tentu tema-temanya sudah berat ya seperti saya bilang tadi, bisa tema-tema politik, bisa tema-tema sosial gitu. Jadi ya intinya adalah mengeksploitasi isu-isu yang sesuai dengan target pembaca kita ya, dengan target pembaca dewasa. Misalnya, Yuta, kalau misalnya tadi si Multatuli, Dewa Steker ya, itu tujuannya untuk membuat sebuah pesan-pesan politik, pesan-pesan kritik sosial, kritik politik terhadap pemerintahan penjajah. Itu kan berarti kan tujuannya adalah untuk ya itu menimbulkan kesadaran nasionalisme bagi pembacanya, kesadaran perlunya menuntut keadilan bagi pembacanya, dan juga ya mungkin bisa ada semacam kritik kepada pemerintahan kolonial waktu itu untuk lebih adil terhadap negara jajahannya ya. Ya bisa jadi seperti itu. Jadi ya kalau untuk dewasa mungkin ya lebih luas ya teman-teman. Dan ya itu tadi karena untuk dewasa unsur hiburannya relatif terbatas daripada untuk anak-anak atau remaja ya. Kenapa dibuat novel bertema binatang? Kenapa tidak bertema novel bertema manusia saja? Seperti layaknya kebanyakan novel-novel untuk dewasa itu tadi karena ada hal-hal khusus yang membuat si penulisnya itu harus menyamarkan ceritanya yang berupa kritik sosial, kritik politik itu dalam bentuk cerita hewan gitu ya. Itu tadi untuk menghindari penangkapan misalnya ya istilahnya kalau zaman dulu menghindari undang-undang ITE lah ya. Kalau zaman dulu kan belum ada internet, tapi itulah penggambarannya tuh cara menghindari penangkapan, pemberedelan oleh pemerintahan kolonial waktu itu ya dengan menggunakan bahasa genre binatang. Jadi itu ya teman-temannya apa namanya kenapa untuk dewasa tetap perlu ada sebuah genre binatang ya. Kalau ya tentu tadi dengan situasi khusus. Kalau di situasi yang normal sih saya pikir mungkin ya di situasi sekarang ya teman-teman mungkin bisa dibilang nggak ada ya novel bertemakan binatang untuk orang dewasa ya. Karena apa ya? Mungkin kalau sekarang kritik segala macam kan bebas-bebas aja kan. Kita nggak perlu harus menutupinya, menyelubunginya dengan cerita binatang gitu.
Walaupun sih mungkin kalau cerpen gitu ataupun artikel mungkin ada ya itu sekedar untuk variatif dalam penulisan aja gitu. Tapi tujuannya jelas bukan untuk menghindari tekanan, represi ataupun juga penangkapan dari pihak yang dikritik ya karena ya sekarang terang-terangan nulis saja pun nggak apa-apa gitu ya. Ya itu tadi kalaupun ada itu hanya sekedar untuk bukan di novel sih yang saya tahu mungkin di cerpen ataupun di artikel itu lebih kepada untuk eh, ini aja sih apa membuat variasi dari gaya penulisan ya teman-teman. Nah, sekedar itu sih gitu. Nah kemudian yang keempat adalah tadi kan udah anak-anak kemudian remaja dewasa. Yang keempat adalah khusus untuk pencinta hewan ya, pencinta dan ini apa namanya pencinta hewan dan aktivis lingkungan itu target pasar berikutnya ya. Jadi ya apa namanya ya ceritanya tentu untuk itu tadi kalau cerita mengenai hewan piaraan ya bagi mereka yang suka binatang ataupun juga bagi aktivis lingkungan ya itulah untuk bagaimana mereka membaca sebuah novel yang sesuai dengan uh, minat mereka, sesuai dengan preferensi mereka, sesuai dengan motivasi mereka yaitu untuk menjaga lingkungan gitu ya. Nah, misalnya eh ya jadi macam-macam sih temennya. Kalau di Indonesia sih nggak ada nih. Kalau ini contohnya novel dari luar ya. Kalau novel Indonesia belum mungkin ya kalau pencinta hewan tadi ya apa cat lover dari Nia Dinata ya. Tapi kalau untuk aktivis lingkungan sepertinya belum ada ya novel-novel Indonesia yang novel bertemakan binatang tapi membahas mengenai aktivis binatang apa aktivitas lingkungan ya. Kalau yang di luar sih The Call of the Wild ini ya The Call of the Wild dari Jack Heder ya itu hubungan manusia dengan hewan di ini ya ya hubungan inilah ya hubungan manusia dengan hewan di alam ya artinya di alam bebas alam liar gitu. Jadi itu ya teman-teman yang jelas adalah target target pembacanya yang keempat itu adalah ya untuk pecinta binatang dan juga untuk aktivis lingkungan gitu. Nah kemudian uh, yang kemudian adalah yaitu ya pencinta ini ya pencinta cerita secara umum ya. Jadi artinya ya mungkin kan ada orang yang mungkin tidak spesifik membaca tema-tema yang binatang. Pokoknya dia apa aja tema yang menurut dia menarik dibaca ya. Itu tentu target pasarnya untuk mereka juga gitu. Walaupun mungkin untuk mereka ya mereka tidak terlalu punya minat khusus mengenai tema binatang. Mereka tidak punya minat khusus mengenai lingkungan dan mereka bukan punya minat khusus untuk politik ataupun juga sosial yang diselubungi dengan tema binatang. Tapi ya karena mereka suka dengan ini ya mereka suka dengan cerita ya membaca novel apapun temanya apapun genrenya mereka akhirnya termasuk target pembaca dari novel bertema binatang gitu ya. Kak Azeb terima kasih ya semangatnya Kak. Semua Kakak juga kalau tertarik menulis, mulai tertarik menulis, Kakak juga semangat Kak ya. Karena ya inti dari menulis itu ya, semangat, motivasi dan punya tujuan yang kuat untuk apa Kakak menulis sehingga ya Kakak tergerak untuk menulis ya karena kalau misalnya Kakak nggak punya tiga itu walaupun Kakak mungkin sudah punya kemampuan menulis, Kakak sudah punya mungkin Kakak mungkin sudah pernah ikut kursus menulis, Kakak sudah mungkin sudah pernah ikut training menulis, mungkin Kakak juga Kakak pernah nulis ya. Tapi kalau Kakak udah punya semangat, Kakak udah punya tekad, Kakak udah punya niat, Kakak udah punya maaf, Kakak udah punya motivasi yang kuat, ya Kakak pasti bisa membuat tulisan ya minimal cerpen dulu lah kalau Kakak belum pernah menulis. Kemudian nanti bisa meningkat lagi jadi novel gitu ya. Kurang lebih begitu ya Kak Asep ya. Jadi itu sih ya teman-teman kurang lebih ya pembahasan mengenai novel yang bertemakan binatang ya yang tadinya saya ketika kemarin terpikir untuk membuat tema ini saya berpikir ada wah berarti saya akan bahas lagi cerita tema novel anak-anak gitu. Ternyata enggak juga gitu karena ternyata pembaca novel binatang itu sangat luas ya. Tidak hanya anak-anak gitu tapi juga orang dewasa tentu ya dengan tujuan yang berbeda dengan motivasi penulis yang berbeda ya. Jadi ya itu ya teman-teman ya apa namanya sedikit pembahasan tentang saya novel untuk anak-anak. Nah, semoga ya teman-teman bisa mendapatkan ini ya bisa mendapatkan inspirasinya dari novel maaf bukan novel anak-anak teman novel bertemakan binatang
Dan semoga teman-teman bisa mendapatkan inspirasi dari pembahasan saya ini ya. Dan kalau teman-teman yang ditanyakan, teman-teman bisa menanyakannya lewat kolom komentar. Kalaupun tidak sekarang, mungkin di live saya besok-besok juga bisa ya, karena saya insya Allah setiap hari, kalau memang tidak ada sesuatu hal yang urgent seperti 2 hari kemarin, saya tidak bisa live, ya saya akan selalu live ya, mulai jam setengah 10 ataupun selambat-lambatnya mulai jam 10, selama sekitar 1,5 jam, 2 jam. Nah, disitu teman-teman bisa bertanya ya. Atau saya juga akan, ini teman-teman, setiap live saya akan buat cuplikan, jadi saya live biasanya 1,5 jam, 2 jam. Nah, itu bisa saya buat setiap materi live itu sekitar 7 ataupun 6 cuplikan ini ya, video ya, yang mencakup semua pembahasan dari live tersebut gitu. Masing-masing mungkin 4-5 menit lah satu video. Nah, itu kan nanti akan saya posting tuh di ini saya upload di akun saya, dan setiap hari mungkin setiap hari satu ya. Mungkin satu hari saya bisa memuat 3 cuplikan live yang beda-beda gitu. Jadi selama beberapa hari ke depan gitu. Jadi ya mungkin setidaknya teman-teman setiap hari bisa dapat 3 cuplikan VT dengan tema-tema yang berbeda. Nah, itu teman-teman bisa melihat dari situ, dan teman-teman bila yang ditanyakan bisa langsung tanya di kolom komentar di video tersebut ya. Makanya kalau teman-teman belum follow akun saya, mungkin sebaiknya teman-teman bisa follow akun saya. Jadi setiap saya posting upload video mengenai cuplikan-cuplikan live, walaupun teman-teman mungkin tertinggal ataupun tidak mengikuti live saya, teman-teman bisa melihat cuplikan-cuplikannya ya. Walaupun tidak semua keseluruhan dari video itu tersebut ya, karena memang TikTok terbatas ya, cuma sampai 10 menit durasinya, tapi setidaknya yang saya cuplik itu adalah bagian-bagian terpenting dari live saya tersebut, sehingga walaupun kakak hanya melihat keseluruhan cuplikan, mungkin 6 atau 7 cuplikan saya buat untuk satu tema, kakak sudah ada gambaran besar, mungkin sekitar 80% dari atau 70% atau 80% lah kakak materinya itu sudah ada di cuplikan tersebut gitu ya. Jadi kurang lebih itu sih kak, kakak bisa dapat ya. Kalaupun kakak mau udah ini ya, mungkin sudah agak sudah banyak yang saya cuplik, tapi kakak mungkin terlewat ya, baru-baru ini aja live akun saya, sehingga mungkin yang dulu-dulu kakak belum sempat lihat cuplikannya, kakak bisa masuk ke ini saya, kakak bisa masuk ke profil saya, ke bio saya. Nah, kakak kemudian klik daftar putar ataupun playlist tematik gitu ya. Tematik itu sekarang sudah ada sekitar hampir 100 video ya di situ ya, di tematik itu. Jadi kakak langsung bisa pilih tuh. Di tematik itu semua video-video live saya yang saya cuplik itu saya masukkan semua di playlist tematik. Di situ kakak bisa pilih nanti tema-tema apa yang kakak tertarik, tema-tema live saya apa saja yang tertarik, yang sudah saya cuplik-cuplik. Nah, kakak bisa lihat video-videonya di situ ya. Jadi itu alternatifnya apabila mungkin udah banyak kakak baru follow akun saya sekarang dan sudah banyak terlewat tidak mengikuti cuplikan-cuplikan live saya gitu. Nah, tapi kalau teman-teman ingin melihat full video saya dari setiap live ini, karena kan setiap live ini kan saya bisa download ya kak ya. Kemudian ya itu tadi, kalau di TikTok karena hanya maksimal 10 menit video, ya durasinya saya potong-potong kan. Nah, kalau teman-teman melihat utuh, teman-teman bisa lihat di aplikasi tetangga ya, di YouTube ya. Di situ itu teman-teman bisa masuk ke profil saya, itu klik logo YouTube ya, di situ bisa masuk ke akun saya. Teman-teman tinggal pilih tuh full video saya, live saya selama ini yang lengkap ya, 1,5 jam, 2 jam. Nah, teman-teman bisa lihat secara lengkap live video saya tadi gitu. Nah, itu sih teman-teman alternatif ya, kalau teman-teman ingin melihat live saya yang lalu, teman-teman tidak ingin ketinggalan materi-materi live saya yang lalu dengan ya, beberapa alternatif yang saya sebutkan tadi gitu ya. Demikian teman-teman, sudah hampir malam ya, udah hampir jam 12. Mungkin teman-teman besok, walaupun besok mungkin hampir hari akhir pekan ya, artinya Jumat, kemudian Sabtunya libur, tapi kan tetap besok padat ya, biasanya walaupun hari Jumat kegiatannya padat, ya teman-teman mungkin perlu istirahat lebih awal, sehingga besok pagi bisa bangun lebih awal dan lebih segar untuk melaksanakan aktivitas di besok ya. Saya akhiri dulu ya teman-temannya live saya kali ini. Saya juga kebetulan besok ada aktivitas, sehingga ya istirahatnya juga mungkin ya bisa jam 12-an ya kalau saya selesaikan live kali ini ya. Jadi ya untuk kali ini saya akhiri dulu teman-temannya. Bila teman-teman yang tanyakan ya tadi, teman-teman bisa memberikan komentar di setiap video saya apapun, tidak harus terkait dengan yang ingin teman-teman tanyakan. Nanti saya akan jawab ya, baik dari VT ataupun
saya buat video lagi ataupun juga saya bahas di live gitu. Ataupun kalau teman-teman besok bisa dan berkenan ikut live saya mulai jam setengah 10 malam ya, teman-teman bisa bertanya di situ juga gitu. Oke teman-teman, demikian pembahasan saya kali ini. Semoga bisa memberikan manfaat dan juga memberikan inspirasi teman-teman. Terutama sekali lagi saya tekankan, kalau teman-teman sudah punya niat menulis, itu langsung di teman-teman samber ya. Teman-teman langsung meningkatkan motivasi, meningkatkan niat dan juga memantapkan tujuan untuk menulis sehingga teman-teman semangatnya itu tidak pudar lagi, semangatnya tidak meredup lagi, tapi langsung tapi tetap bisa dikembangkan dan akhirnya teman-teman bisa menghasilkan karya ya, baik itu cerita pendek, novel ataupun juga buku-buku ya, buku-buku non fiksi gitu. Demikian teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam.